Alchemy Emperor of the Divine Dao. Alur cerita Donghua ini dibuat oleh tim Tortorokai untuk Anda. Kami menceritakan dan Anda mendengarkan. Selamat menikmati konten digital ini ya. Terima kasih. Sebelum memulai, agar Mimin makin bersemangat, tolong ya agar mengklik tombol subscribe, like, share dan nyalakan loncengnya ya. Chapter 1891. Membuat jalur independen. Saat berlatih penyempurnaan roh, Ling Han menemui banyak masalah dan rintangan. Ling Han adalah orang yang sombong, dan dia hanya akan mencari bantuan dari orang lain jika dia benar-benar tidak bisa menyelesaikan masalah sendiri. Bahkan tanpa kata-kata alkemis Zi Cheng, dia akan tetap melakukan yang terbaik untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. 3 bulan berlalu di dunia luar, dan ini setara dengan lebih dari 20 tahun di dalam ruang alkimia. Selama waktu ini, Ling Han juga mengatasi beberapa gejolak dari kutukan pembunuh hitam. Dia telah mengatasinya dalam keadaan yang sangat tenang dan tenang. Faktanya, ini memungkinkan dia untuk menemukan beberapa rahasia kecil dari kutukan pembunuh hitam. Akhirnya, Ling Han pergi untuk pertama kalinya menuju ke tingkat kelima untuk mencari bantuan dari Grandmaster Zi Cheng. Karena Grandmaster Zi Cheng telah memberitahu yang lain, Ling Han dapat mencapai tingkat kelima tanpa halangan. Kamu baru datang sekarang? Grandmaster Zi Cheng bertanya dengan sangat heran. Dia telah mendesak Ling Han untuk menyelesaikan masalahnya sendiri, tetapi ini hanya untuk mencegahnya terlalu mengandalkan orang lain. Dalam imajinasinya, Ling Han seharusnya datang untuk mencari bantuan darinya setelah maksimal 10 hari. Sekarang, bagaimanapun, 3 bulan telah berlalu. Mungkin Ling Han tidak berlatih alkimia di ruang budidaya, namun, setelah mendengar pertanyaan Ling Han, alkemis Zi Cheng menyadari bahwa dia salah. Ling Han jelas tidak mengendur. Sebaliknya, dia telah bekerja keras untuk menguasai penyempurnaan pertama selama ini. Apalagi dia sudah membuat kemajuan yang signifikan. Kalau tidak, dia tidak mungkin menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini. Tidak hanya alkemis Zi Cheng yang berpengalaman, tetapi dia lebih dari seorang alkemis bintang 4 yang telah menguasai penyempurnaan ke-7. Dengan demikian, dia sepenuhnya menyadari apa arti kemampuan Ling Han untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan ini. Dia adalah seorang anak ajaib, dia adalah keajaiban tertinggi, tentu saja. Beberapa pertanyaan Ling Han adalah hasil dari dia yang mengarahkan dirinya ke jalan buntu. Namun, sebagian besar pertanyaannya sangat tepat dan to the point. Grandmaster Zi Cheng secara alami sangat gembira setelah mendengar pertanyaan Ling Han. Dia memberikan penjelasan rinci untuk masing-masing dari mereka, menyebabkan Ling Han terus mengangguk dan berseru dalam realisasi. Ternyata, beberapa masalahnya sebenarnya sangat mudah untuk diselesaikan. Dengan melihat mereka dari perspektif yang berbeda, sebuah jawaban akan segera muncul. Sepertinya alkemis Zi Cheng dapat dengan mudah menjawab semua pertanyaan Ling Han. Namun, ini dibangun di atas kekayaan pengalamannya, yang telah membawanya ke posisi yang dia nikmati hari ini. Jika pertanyaan-pertanyaan ini diajukan kepada alkemis bintang 2, mereka pasti tidak dapat memberikan jawaban yang begitu jelas dan menyeluruh. Hal ini berkaitan dengan pengetahuan dan pengalaman. Alkemis Zi Cheng telah mengasuh ketiga muridnya sebelumnya menjadi alkemis bintang 4. Ini tidak hanya membuktikan kemampuannya sebagai seorang alkemis, tetapi juga membuktikan kemampuannya untuk mengajar orang lain. "Brat, kamu telah melakukannya dengan cukup baik," kata Grandmaster Zi Cheng dengan anggukan puas. Matanya dipenuhi dengan penghargaan dan pemujaan saat dia melihat Ling Han. Meskipun murid muda ini baru saja membuka pintu menuju alkimia, bakat yang dia tunjukkan benar-benar sesuatu yang bahkan dia harus kagumi. Dengan master yang baik seperti dirinya, dikombinasikan dengan bakat dan kerja keras Ling Han, sangat mungkin bagi Ling Han untuk menjadi alkemis bintang 5. Alkemis bintang 5. Grandmaster Zi Cheng merasa sedikit terombang-ambing saat dia melamun tentang hal ini. Dia sangat bersemangat sehingga bahkan kepalanya mati rasa. Ada harapan bahwa kamu dapat menguasai penyempurnaan pertama dalam waktu 1 tahun.
Alkemis Zicheng berkata dengan suara serius. Faktanya, dia telah menetapkan batas waktu 1 tahun ini untuk mendorong Ling Han dan memberinya tekanan. Dia tidak mengharapkan Ling Han benar-benar menguasai penyempurnaan pertama dalam setahun. Bahkan dengan keberadaan kamar kultivasi waktu, menguasai penyempurnaan pertama dalam 100 tahun masih merupakan prestasi yang luar biasa. Namun, dia tidak menyadari bahwa Ling Han juga memiliki pohon reinkarnasi. Ini adalah harta karun terpenting yang bahkan Raja Surgawi tidak bisa miliki. Karena itulah Ling Han dapat berharap untuk menguasai penyempurnaan pertama dalam waktu 1 tahun. Rambut dan janggut lelaki tua itu berkibar tertiup angin, dan seolah-olah dia sedang menikmati euforia makan ginseng yang berharga. Tidak, seolah-olah dia baru saja mendapatkan beberapa ratus juta Star Stone. Ini adalah perasaan yang luar biasa. Keputusannya untuk mengambil Ling Han sebagai murid jelas merupakan keputusan yang sangat tepat. Semakin dia melihat murid ini, semakin dia menyukainya. Namun, sayang sekali dia tidak punya anak. Kalau tidak, jika dia memiliki seorang putri, dia akan menikahinya dengan Ling Han, apapun yang terjadi. Seseorang yang berbakat seperti murid saya harus memiliki lebih banyak anak sehingga saya memiliki lebih banyak murid untuk diajar. Lelaki tua itu berpikir dalam hati sambil menatap Ling Han. Garis keturunan berbakat seperti itu pasti harus diturunkan. Ling Han hanya bisa bergidik melihat ekspresi alkemis Zicheng. Dia memiliki perasaan yang mengganggu bahwa tuannya tidak memiliki pikiran yang baik dalam pikirannya. Dia buru-buru pergi. Pria tua itu tidak berpikir untuk memperkenalkannya pada istri baru, bukan, namun, ekspresinya sudah memberinya pergi. Dia tampak seperti seorang mak comblang. Ling Han kembali ke tingkat keempat, dan terus berlatih alkimia. Jika dia gagal dalam pemurnian pilnya, dia masih bisa menggunakan penyempurnaan roh untuk mengubahnya menjadi sesuatu yang berguna. Tentu saja, ini hanya kemungkinan dan bukan jaminan. Jika penyempurnaan rohnya juga gagal, pil surgawi pasti akan menjadi pil sampah. Tidak mungkin untuk mengubahnya menjadi sesuatu yang berguna. Dengan demikian, pemborosan Ling Han selama tahun-tahun ini benar-benar mencengangkan. Dia terus berhasil memperbaiki pil alkimia, namun dia juga terus membuat pil surgawi sama sekali tidak berguna setelah gagal menyelesaikan penyempurnaan roh dengan sukses. Setiap kali dia gagal, dia akan memasuki menara hitam dan merenungkan alasan kegagalan di bawah pohon reinkarnasi. Dia pasti tidak akan mengulangi kesalahan yang sama 2 kali. Namun, ada terlalu banyak faktor yang dapat memengaruhi penyempurnaan roh, dan ini memaksanya untuk menanggung kegagalan demi kegagalan. Selain itu, setiap kegagalan mewakili sejumlah besar batu bintang yang menghilang ke udara tipis. Ini adalah pengalaman yang menyakitkan bagi Ling Han. Pedang iblis surgawinya, kapan itu bisa menjadi alat surgawi? Kapan dia tidak khawatir tentang Star Stone? Jika dia menjadi pemimpin kota alkimia, kemungkinan besar dia akan memiliki kekayaan yang cukup untuknya. Saya akan terus memperbaiki pil alkimia demi pedang iblis surgawiku. 1 tahun telah berlalu di dunia luar. Namun, Ling Han masih belum berhasil. Ini adalah pertama kalinya dia gagal memenuhi harapan seseorang. Namun, Ling Han sudah melupakan ini. Semua perhatian dan usahanya difokuskan pada penyempurnaan roh. Jika Grandmaster Zicheng menyaksikan situasi dan teknik Ling Han saat ini, dia pasti akan mendapat kejutan besar. Dia pasti akan berteriak, "Aneh, ini karena teknik Ling Han sudah mengandung unsur keunikan. Itu bukan salinan langsung dari teknik tuannya. Menyerap, mencerna, dan mengubahnya menjadi sesuatu miliknya sendiri. Inilah yang sedang dilakukan Ling Han. Dia tidak hanya meniru alkemis Zicheng. Jika Ling Han hanya berkelana di jalan yang sama dengan Grandmaster Zicheng, dia bisa saja menguasai penyempurnaan pertama 3 bulan lalu. Namun, dia mengerti bahwa mengembangkan fondasi yang kuat adalah hal yang paling penting. Ini akan memutuskan seberapa tinggi dia bisa mendaki di masa depan. Dengan demikian, dia akan bertahan di jalan ini bahkan jika dia membutuhkan 10 tahun atau 100 tahun. Karena Ling Han sudah lama tidak mengunjungi lantai 5,
alkemis Si Cheng secara khusus datang mengunjunginya. Dia datang secara rahasia, dan orang lain secara alami tidak dapat menemukannya jika dia tidak menginginkannya. Bagaimanapun, dia adalah elit tingkat asal ascending. Dia berdiri di luar ruang alkimia untuk waktu yang lama, dan ekspresinya adalah salah satu keheranan yang mendalam dan juga penghargaan. Pada akhirnya, dia diam-diam pergi tanpa mengganggu Ling Han. Murid ini benar-benar luar biasa. Dia harus memulai beberapa persiapan karena Ling Han pasti akan menguasai penyempurnaan pertama dalam waktu dekat. Pada saat yang sama, dia juga menerima jawaban alkemis Cuye, mengatakan bahwa dia akan kembali ke Alchemy City dalam waktu setengah tahun. Ketika alkemis Si Cheng kembali ke tingkat kelima, dia segera mengeluarkan perintah. Ini adalah perintah yang membawa keributan besar ke kota alkimia. Alkemis Si Cheng telah mengusulkan untuk menjadikan Ling Han sebagai putra suci ke-10 kota alkimia. Putra suci, menjadi putra suci kota alkimia adalah hal yang luar biasa. Bagaimanapun, ini adalah kekuatan yang mengendalikan hampir seluruh aliran pil alkimia ke alam surgawi timur. Dapat dikatakan bahwa mereka memiliki kekuatan yang menakjubkan. Selain itu, Ling Han telah menjadi terkenal sebelumnya, dan sangat mungkin bahwa dia adalah alkemis bintang 1 termuda dalam sejarah. Dia penuh dengan bakat, jadi jika dia menjadi putra suci, dia pasti akan menjadi putra suci yang paling mempesona. Yang lain akan menjadi membosankan dan tidak penting. Setelah mendengar berita ini, klan yang fokus pada kultivasi secara alami dipenuhi dengan kegembiraan saat mereka mencoba berkenalan dengan Ling Han. Sementara itu, Lu Xianming dan putra dan putri suci lainnya mulai mengadakan diskusi rahasia, bertukar pikiran tentang cara merusak peluang Ling Han untuk menjadi putra suci. Menugaskan putra suci baru tidak tergantung pada alkemis Si Cheng saja. Sebaliknya, bakat dan kemampuan Ling Han sendiri juga sangat penting. Dia memang seorang alkemis bintang 1. Namun, apakah dia mengerti penyempurnaan roh? Chapter 1892. Menguasai pemurnian roh. Selama mereka mempermalukan Ling Han dan tidak memberinya kesempatan untuk mundur, apakah alkemis Si Cheng masih memiliki wajah untuk memberinya posisi putra suci? Apakah dia tidak takut dengan efek yang merugikan? Meskipun ini juga akan menyebabkan alkemis Si Cheng memandang mereka secara negatif, ini masih lebih baik daripada melihat Ling Han menjadi putra suci dan akhirnya menjadi pemimpin kota alkimia. Jadi, mereka pasti harus mengambil pertaruhan ini. Di dalam ruang alkimia, Ling Han benar-benar tidak terganggu saat dia terus berlatih alkimia. Waktu berlalu, dan itu tidak lama sebelum 6 bulan berlalu. Ada ekspresi tegang di wajahnya saat dia memanggil pil alkimia ke arahnya, melepaskan kolom 9 surga api saat dia melakukannya. Ledakan, api menyelimuti pil alkimia. Dia telah gagal menyelesaikan langkah ini berkali-kali. 9 surga apinya selalu terlalu kuat, menyebabkannya langsung membakar pil alkimianya. Setelah beberapa kegagalan, dan setelah refleksi yang tak terhitung jumlahnya, Ling Han yakin bahwa dia pasti akan berhasil kali ini. Ledakan, api 9 surga meraung, dan pil surgawi mengeluarkan cahaya yang cemerlang. Seolah-olah semua esensinya telah dibangunkan, dan seolah-olah esensi ini terjalin dengan dao langit dan bumi untuk memicu semacam transformasi yang tak terlukiskan. Kesuksesan, Ling Han tertawa terbahak-bahak. Setelah begitu banyak kesulitan, dia akhirnya berhasil. Bahkan jika dia berkultivasi selama puluhan ribu tahun di bawah pohon reinkarnasi, itu hanya kultivasi dalam pikirannya. Tubuh fisiknya akan tunduk pada aliran waktu yang sebenarnya. Namun, di ruang budidaya waktu, semuanya sedikit berbeda. Baik indera ketuhanan maupun tubuh fisiknya akan tunduk pada aliran waktu yang sama. Dalam hal waktu nyata, dia telah menghabiskan 1,5 tahun untuk menguasai penyempurnaan pertama. Namun pada kenyataannya, pikiran dan tubuhnya telah mengalami rentang waktu 150 tahun. Ini adalah waktu yang sangat lama. Untungnya, bagaimanapun, dia akhirnya berhasil. Ling Han menatap pil celestial di tangannya, di mana ada garis emas samar. Bahkan di antara pil surgawi penyempurnaan pertama,
masih ada perbedaan yang jelas. Misalnya, garis emas pada pil Celestial Linghan berwarna relatif redup. Itu jauh lebih rendah daripada yang bisa dihasilkan oleh Grandmaster Zicheng. Linghan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Dia masih terlalu tidak berpengalaman. Dia benar-benar tidak bisa membandingkan dirinya dengan seseorang seperti alkemis Zicheng. Jika Grandmaster Zicheng mendengar ratapannya, janggutnya pasti akan bergetar karena marah. Berapa tahun yang dia habiskan untuk alkimia, jika Linghan mengejarnya dalam waktu sesingkat itu, di mana itu akan menempatkannya? Bagaimanapun, fakta bahwa Linghan telah mencapai tingkat seperti itu pada penyempurnaan roh pertamanya yang sukses sudah sangat mencengangkan. Saat itu, bahkan Grandmaster Zicheng tidak tampil dengan baik. Apalagi yang diinginkan Linghan keluar dari ruang alkimia dan kembali ke kediamannya sendiri, hanya untuk melihat Heavenly Phoenix Divine Maiden memimpin dua anak di sekitar halaman. Ini adalah sepasang pembuat onar, satu pria dan satu wanita. Mereka berdua mengenakan pakaian dalam merah, dan mereka cekikikan saat mereka berlari mengelilingi Heavenly Phoenix Divine Maiden. Setelah melihat Linghan masuk, keduanya segera menyusut di belakangnya. Mereka kemudian menjulurkan kepala untuk menatapnya. Mereka adalah dua anggota terakhir dari suku Gururu. Linghan tidak bisa menahan senyum dan berkata, "Apa, kamu tidak mengenaliku lagi?" Meskipun mereka masih bayi saat itu, bakat alami mereka terlalu luar biasa. Dengan demikian, mereka pasti dapat mengingat Linghan. Benar saja, kedua anak itu segera menyerbu setelah mengamatinya sejenak. Mereka memeluk kakinya dan berteriak, "Ayah tiri, **K, kapan aku menjadi ayah tirimu?" The Heavenly Phoenix Divine Maiden tidak bisa menahan senyum dan berkata, "Layer dan Yuer telah memikirkanmu setiap hari." Anak laki-laki itu bernama Si Lei, dan gadis muda itu bernama Si Yu. Ini karena mereka berdua melompat keluar dari batu. Linghan menggoyangkan kakinya, namun kedua anak itu menempel padanya seperti permen karet. Dia tidak bisa melepaskan mereka bagaimanapun caranya. Pada akhirnya, dia hanya bisa berkata, "Lepaskan aku dulu." "Tidak," teriak kedua anak itu sambil terus memeluk erat kakinya. Pada akhirnya, mereka hanya mau melepaskan setelah beberapa bujukan dari Heavenly Phoenix Divine Maiden. Dia membawa mereka dalam pelukannya. Linghan mengobrol dengan Heavenly Phoenix Divine Maiden untuk sementara waktu, namun mereka tidak bisa bertindak terlalu intim, karena kehadiran kedua anak itu. Ada pandangan sedih di mata Heavenly Phoenix Divine Maiden. Hati Linghan goyah, dan dia membungkuk, dan berkata, "Aku akan mengunjungimu di malam hari." "Ibu tiri, mengapa ayah tiri mengunjungimu di malam hari?" Si Lei bertanya. "Seberapa bodoh kamu? Ayah tiri jelas akan memainkan permainan intim dengan ibu tiri," kata Si Yu dengan nada dewasa. "Oh," Si Lei berkata dengan anggukan. Namun, kebingungan menyebar di wajahnya lagi, dan dia bertanya, "Apa maksudmu dengan bermain game intim? Kamu bahkan tidak tahu tentang permainan intim?" "Betapa bodohnya," Si Yu berkata dengan tatapan menghina. "Anak-anak zaman sekarang." Linghan menghela nafas setelah mendengar ini. Dia kemudian mengecup bibir merah dan kenyal Heavenly Phoenix Divine Maiden sebelum pergi. Dia tiba di tingkat kelima, di mana dia melaporkan kabar baiknya kepada alkemis Zicheng. "Kamu sudah berhasil?" Alkemis Zicheng bertanya dengan ekspresi bersemangat. Meskipun Linghan membutuhkan waktu 6 bulan lebih lama dari persyaratannya, ini masih merupakan prestasi yang luar biasa. Paling tidak, itu lebih baik daripada apa yang telah dia capai di masa lalu. Linghan mengangguk, dan dia menyerahkan pil alkimia kepada alkemis Zicheng. "Silakan lihat, guru." Alkemis Zicheng menerima Celestial Pill, dan dia langsung bergidik saat melihatnya. "Ini adalah produk dari pemurnian roh pertamamu yang berhasil?" dia bertanya. Linghan mengangguk, dan menjawab, "Ini jauh lebih rendah dari apa yang bisa dihasilkan oleh guru. Saya telah mengecewakan guru." Dia sedikit malu, dan dia benar-benar merasa bersalah. Alkemis Zicheng memasang ekspresi aneh, dan setelah waktu yang lama, dia akhirnya berkata, ada baiknya kamu tahu bahwa kamu kurang. Meskipun Anda berbakat,
Anda pasti tidak bisa menjadi sombong atau arogan. Hanya dengan melakukan itu Anda akan memiliki kesempatan untuk naik ke puncak alkimia. Ling Han mengangguk mengerti, dan dia dengan rendah hati menerima ajaran tuannya. Setelah melihat ekspresi sedikit kecewa Ling Han, alkemis Zicheng hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, "Kamu jenius ba asteris ngan." Meskipun kinerja Ling Han memang kalah dengannya, siapa dia? Dia adalah seorang alkemis bintang 4. Selain itu, dia sudah menguasai penyempurnaan ke-7. Jika Ling Han sudah bisa menyaingi dia, apakah masih ada alasan tersisa di langit dan bumi ini? Grandmaster Zicheng hanya takut Ling Han akan menjadi terlalu sombong jika dia mengatakan yang sebenarnya. Namun, karena Ling Han merasa bahwa dia tidak cukup terampil, mengapa tidak bermain bersamanya? Namun, setelah melihat ekspresi kekecewaan Ling Han, dia merasa sangat kesal. Ini menjengkelkan, terlalu menyebalkan. Ternyata, mengambil murid yang sangat berbakat juga datang dengan sakit kepala seperti itu. Tentu saja, di mata alkemis Zicheng, sakit kepala ini adalah berkah yang menyenangkan. Akan sangat bagus jika Ling Han bahkan lebih berbakat, dan jika dia memberinya lebih banyak sakit kepala. Dalam 10 hari, kamu akan secara resmi diberikan gelar Putra Suci. Namun, ini juga ujian. Pada saat itu, siapapun dapat melangkah maju untuk menantang pemahaman Anda tentang alkimia. Sangat mungkin bahwa Anda juga harus memperbaiki pil alkimia di tempat. Beristirahatlah dengan baik beberapa hari ini, dan pastikan Anda benar-benar siap, kata alkemis Zicheng. Ling Han mengangguk, dan menjawab, "Aku mengerti." Bagaimanapun, dia sudah lama berpisah dari istrinya, jadi sekarang adalah waktu yang tepat untuk berolahraga. "Baiklah, kamu bisa pergi sekarang," kata alkemis Zicheng dengan lambaian tangannya. Ling Han meninggalkan mansion, dan senyum lebar segera menyebar di wajah alkemis Zicheng. Senyum ini tumbuh lebih besar, dan dia akhirnya tidak bisa menahan tawa. Tawanya yang riuh mengejutkan burung-burung di sekitarnya yang tak terhitung jumlahnya. Luar biasa, terlalu luar biasa, ini terasa lebih menakjubkan daripada mendapatkan 1 triliun star stone. Alkemis Zicheng benar-benar puas dengan murid ini. Namun, demi masa depan Ling Han, sayang sekali dia harus menekan emosinya yang sebenarnya di hadapannya. Dia tidak bisa terlalu memuji Ling Han. Ini membuatnya merasa sedikit menyesal. Namun, begitu Ling Han menjadi putra suci, kecemerlangannya akan terlihat jelas bagi semua orang. Dia akan menjadi bintang paling mempesona di kota alkimia. Dengan murid yang begitu brilian, apalagi yang bisa saya minta? Alkemis Zicheng berkata dengan desahan emosi. Dia merasa sangat senang. Chapter 1893. Pertempuran lagi. Jangka waktu 10 hari tidak lama, dan itu berlalu dalam sekejap mata. Ling Han tidak menonjolkan diri beberapa hari ini, dan ini karena dia telah menyempurnakan teknik penyempurnaan rohnya. Dia hanya berhasil melakukan penyempurnaan pertama, dan dia masih sangat jauh dari menyempurnakannya. Pil alkimia hanya bisa disempurnakan dengan roh maksimal 9 kali. Secara umum, bagaimanapun, mampu memurnikan roh pil alkimia 3 hingga 4 kali sudah luar biasa. Dengan demikian, kualitas setiap penyempurnaan roh sangat penting. Jika dua alkemis dari tingkat keterampilan yang berbeda keduanya spirit refined pil alchemical third refinement, sangat mungkin bahwa hasil akhirnya akan sangat berbeda. Saat ini, Ling Han sedang bekerja keras untuk mencapai puncak penyempurnaan pertama. Meskipun alkemis Zicheng telah mengatakan bahwa level seorang alkemis juga akan mempengaruhi level penyempurnaan roh mereka, Ling Han tidak keberatan menghabiskan lebih banyak waktu untuk itu, karena dia tidak dapat maju menjadi alkemis bintang 2 dalam waktu dekat. Dari 1 bintang menjadi 2 bintang, kesulitan menyempurnakan pil alkimia akan meningkat setidaknya 100 kali lipat. Lagi pula, pil alkimia bintang 1 adalah untuk pembudidaya tingkat duniawi yang memutuskan, sedangkan pil alkimia bintang 2 adalah untuk elit tingkat jiwa yang membagi. Karena itu, apakah mereka akan berada di level yang sama? Dalam prediksi alkemis Zicheng yang sangat optimis, Ling Han akan membutuhkan setidaknya 1 juta tahun untuk menjadi alkemis bintang 2. Selain itu,
Ini memperhitungkan kamar kultivasi waktu. Namun, alkemis Zi Cheng tidak menyadari bahwa Ling Han memiliki pohon reinkarnasi. Ini adalah sesuatu yang bisa sangat membantu pemahaman seseorang. Meski begitu, Ling Han masih membutuhkan setidaknya beberapa ribu tahun untuk menjadi alkemis bintang 2. Di masa lalu, Ling Han pernah menganalisis proses pemurnian pil sebagai alkemis bintang 2. Namun, dia terpaksa menghentikan 1/10.000 jalan ke dalam analisisnya. Peraturan langit dan bumi yang terlibat dalam proses ini terlalu rumit. Meskipun seorang pembudidaya tingkat duniawi yang memutuskan dapat memperbaiki pil alkimia bintang 2, ini akan membutuhkan waktu yang tidak terbatas. Selain itu, setelah menghabiskan begitu banyak waktu, mereka hanya bisa memperbaiki satu jenis pil alkimia bintang 2. Untungnya, seseorang akan mendapatkan umur tanpa batas setelah maju ke tingkat duniawi yang memutuskan. Kalau tidak, sangat mungkin bahwa alkemis bintang 2 hanya bisa memperbaiki sejumlah kecil pil alkimia sebelum kematian mereka. Ling Han tidak serakah, dan dia tidak mencoba mempelajari cara mengolah lebih banyak pil alkimia bintang 1. Sebaliknya, dia memfokuskan semua usahanya pada penyempurnaan roh. Penyempurnaan roh adalah proses untuk lebih memahami konstitusi dasar obat-obatan surgawi dan pil alkimia. Itu juga berkaitan dengan Dao langit dan bumi. Pada kenyataannya, seseorang bisa mencapai Dao melalui cara apapun. Di alam kuno, ada orang-orang yang telah mencapai Dao melalui alkimia. Ini secara alami mungkin di alam surgawi juga. Misalnya, alkemis Zi Cheng hanya berada di tingkat duniawi yang memutuskan ketika dia menjadi alkemis bintang 1. Setelah itu, dia tidak berusaha untuk berkultivasi. Sebaliknya, dia telah memfokuskan semua usahanya pada alkimia. Namun, saat ia terus meningkatkan alkimia, kultivasinya secara alami juga meningkat, membawanya ke tahap puncak dari pesangon keempat, dan kemudian ke tingkat jiwa pembagi. Setelah itu, dia kemudian membuka istana abadi, dan maju ke tingkat istana abadi. Ada segudang Dao di langit dan bumi, namun mereka semua akhirnya mengarah ke tujuan yang sama. Dengan demikian, Ling Han mampu mempertahankan ketenangannya. Alkimia juga merupakan bagian dari kultivasi. 10 hari kemudian, permaisuri juga keluar dari pengasingan. Bukan karena dia telah mencapai tahap puncak dari pesangon keempat. Sebaliknya, hari ini adalah hari yang penting bagi Ling Han, suaminya yang tersayang, jadi dia tentu saja tidak bisa absen. Pagi datang, dan Ling Han berangkat bersama kedua istrinya. Sementara itu, Bewiching Maiden Rou juga ikut tanpa undangan. Dia tanpa malu-malu berpura-pura menjadi teman baik Ling Han. Jika Ling Han berhasil menjadi putra suci kota alkimia, tidakkah dia bisa dengan santai memberikan pil surgawi kepada orang lain di masa depan? Secerdas wanita yang menyihir ini, dia secara alami mengerti bahwa dia harus mengembangkan hubungan yang baik dengan Ling Han. Faktanya, Ling Han sangat tidak mau menjadi terlalu dekat dengannya. Pertama, wanita yang menyihir ini terlalu menawan dan menarik. Kedua, permaisuri selalu menyarankan agar dia menerima fisik pesona 9 revolusi. Ini menyebabkan dia merasa sangat menentang gagasan itu. Namun, wanita yang menyihir itu tersenyum mempesona, dan sulit baginya untuk menyerang orang yang tersenyum. Dia tidak bisa mengusirnya bagaimanapun caranya. Sementara itu, perawan suci Phoenix surgawi menggendong si Lei dan si Yu. Mereka berdua adalah iblis kecil yang lincah, dan mereka sangat pandai membuat masalah. Mereka memandang Bewiching Maiden Rou dari atas ke bawah, dan mereka membuat segala macam komentar dan komentar dewasa. Ini membuat Ling Han benar-benar terdiam. Dari mana kedua bocah ini mempelajari hal-hal ini? Kedua bocah itu tidak takut pada langit dan bumi, dan mereka hanya takut pada permaisuri. Seolah-olah kecantikan dan martabat permaisuri yang menakjubkan dapat mempengaruhi bahkan mereka. Upacara akan diselenggarakan di tingkat keempat, jadi mereka yang bisa hadir semuanya adalah orang-orang yang kuat dan berpengaruh. Paling tidak, mereka memiliki latar belakang kekuatan bintang 3. Ling Han melihat sekeliling, dan dia segera melihat beberapa wajah yang dikenalnya.
Misalnya Fu Gaoyun, Fu Tonghai, Si Tutang, dan Xiang Yan. Orang harus menyadari bahwa klan Fu terletak sangat jauh dari sini. Bahkan dengan kapal perang, mereka masih membutuhkan setidaknya setengah tahun untuk tiba di sini. Meski begitu, mereka tetap datang untuk menghadiri upacara tersebut. Dari sini, terbukti betapa kuat dan berpengaruhnya kota alkimia. Menghadiri upacara ini tidak serta-merta menempatkan mereka di buku bagus kota alkimia. Namun, jika mereka tidak hadir, apa yang akan mereka lakukan jika mereka memasuki buku-buku buruk kota alkimia? Di alam surgawi timur, hampir semua alkemis memandang kota alkimia sebagai tanah suci dan totem untuk alkimia. Dengan satu perintah, Alchemy City dapat dengan mudah mengumpulkan dan memobilisasi semua alkemis. Dengan demikian, Alchemy City adalah kekuatan bintang 4 yang agak bisa menyaingi kekuatan bintang 5. Ketika Fu Gaoyun dan yang lainnya melihat Ling Han, rahang mereka semua tercengang. Ini terutama terjadi pada Fu Xiaoyun, yang matanya juga melebar karena takjub. Di antara mereka, hanya Situ Xiaozhen yang tetap tenang dan tenang. Dia hanya bergumam, jika pan asterisnya tidak ditembus, bagaimana dia bisa merangkak ke ketinggian seperti itu, meskipun mereka telah mendengar bahwa putra suci yang baru juga disebut Ling Han. Mereka tentu saja tidak menghubungkan kedua Ling Han bersama-sama. Beralih dari orang yang diburu menjadi putra suci kota alkimia, siapa yang akan percaya ini? Setelah melihat wajah akrab Ling Han, mereka langsung merasa seolah-olah berada dalam mimpi. Ini terasa terlalu tidak nyata dan luar biasa. Tidak hanya anggota klan Fu, tetapi anggota sekte bulan, klan Han, klan Qianzhou, dan klan lainnya juga tercengang ketika melihat Ling Han. Namun, seorang komandan dari Istana Rock telah mengalahkan mereka untuk tunduk saat itu. Sekarang Ling Han akan menjadi putra suci dari kekuatan bintang 4, mereka lebih dari itu tidak berani berpikir untuk membalas dendam. Saat ini, satu pikiran melintas di benak mereka. Ling Han terlalu pandai memberi mereka kejutan. Pada awalnya, dia telah menarik perhatian semua orang dengan kemampuan kultivasinya yang aneh. Pada saat itu, dia benar-benar telah membunuh penerus dari dua kekuatan tingkat Raja Surgawi yang berbeda. Sekarang, dia benar-benar menjadi bintang baru di Alchemy City. Bagaimana bisa ada orang aneh seperti itu di dunia ini? Ling Han hanya tersenyum pada Fu Gaoyun. Dia kemudian melangkah ke tengah alun-alun. Permaisuri dan perawan suci Phoenix Surgawi mengikuti di belakangnya. Di samping mereka, Bewitching Maiden Row juga tanpa malu-malu ikut. Mampu menjadi terkenal dalam upacara semacam ini sangat bermanfaat baginya. Di masa depan, mereka yang ingin menargetkannya atau sekte kemurnian harus mempertimbangkan reaksi kota alkimia. Mereka harus mempertimbangkan apakah mereka bisa menyinggung raksasa ini. Bagaimanapun, kota alkimia sudah menjadi kekuatan paling kuat di bawah pasukan tingkat Raja Surgawi. Jadi, selama sekte kemurnian tidak ditargetkan oleh kekuatan tingkat Raja Surgawi, mereka akan simen mungkin. Menyihir Maiden Row tidak hanya pandai merayu orang lain. Sejak dia menjadi putri suci, dia secara alami cerdas dan mampu dalam lebih dari satu cara. Permaisuri memperhatikan ini, dan sedikit senyum tersungging di sudut bibirnya. Wanita penggoda ini akhirnya akan menjadi milik suaminya. Lagi pula, dia tidak bisa membiarkan wanita berbakat seperti itu dimenangkan oleh orang lain. Dia bisa bertindak sombong semua yang dia inginkan sekarang. Dalam pemandangan yang langka, ketiga alkemis bintang 4 dari kota alkimia muncul sekaligus. Mereka duduk di panggung yang ditinggikan, dan mereka semua berada di ascending origin tier. Selain itu, mereka semua memancar dengan aura yang mencengangkan. Orang tidak bisa meremehkan mereka hanya karena mereka adalah alkemis. Alkemis Zicheng berdiri, dan berkata, "Sudah hampir waktunya. Kita bisa memulai upacaranya sekarang." Dia akan menjadi tuan rumah upacara ini. Pertama, dia adalah ketua Alchemy City saat ini. Kedua, Ling Han adalah muridnya. Jadi, jika dia tidak mendukung Ling Han, siapa lagi? Tidak secepat itu, seseorang tiba-tiba berteriak. Seorang pria muda terbang, dan wajahnya dipenuhi dengan semangat juang saat dia menunjuk Ling Han, dan berteriak, "Aku ingin bertarung melawannya lagi." Orang ini tidak lain adalah Zhao Qingfeng.
Chapter 1894. Ini adalah upacara yang sangat penting dan bermartabat, namun seseorang benar-benar menabrak untuk menimbulkan masalah. Ekspresi Grandmaster Zi Cheng langsung menjadi gelap. Zhao Qingfeng melompat ke depan untuk merusak suasana bukanlah aspek yang paling penting. Sebaliknya, itulah yang ditunjukkan oleh tindakannya. Agar upacara hari ini berjalan lancar, dia telah melakukan banyak persiapan. Di antara mereka, keselamatan secara alami menjadi prioritas utamanya. Dapat dikatakan bahwa ini seharusnya tidak terjadi. Misalnya, Zhao Qingfeng sudah pulih dan beristirahat untuk waktu yang lama. Meskipun dia sudah pulih beberapa bulan yang lalu, dia tidak berkeliaran. Namun, untuk mencegah kecelakaan, alkemis Zi Cheng masih mengerahkan elit untuk mengawasinya. Namun, Zhao Qingfeng masih berhasil tiba di sini. Siapa yang membiarkan dia keluar? Orang harus menyadari bahwa alkemis Zi Cheng adalah ketua Alchemy City saat ini. Dua alkemis bintang 4 lainnya tidak menyusahkan diri dengan urusan kota ini. Dengan kata lain, tidak ada yang bisa menyaingi kekuatannya. Hanya ketika sampai pada masalah seperti menugaskan putra suci baru, dia perlu mencari persetujuan dari dua alkemis bintang 4 lainnya. Siapa yang berani membuat masalah? Kelancangan, putra kudus yang baru sedang dimahkotai. Dan ini bukan tempat bagi Anda untuk bertindak dengan sengaja. Enyahlah, elit pembagi jiwa tingkat meraung. Meskipun Zhao Qingfeng memiliki bakat yang menantang surga, dia hanya berada pada tahap puncak dari pesangon keempat, jadi dia bukan apa-apa di mata elit ini. Namun, Zhao Qingfeng tidak melirik elit. Sebaliknya, dia terus menatap Ling Han, dengan semangat juangnya memuncak menjadi sesuatu yang nyata. Ling Han, apakah kamu berani bertarung melawanku? Dilihat dari semangat juangnya, dia menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya, seperti yang diharapkan dari keajaiban yang aneh. Tidak hanya kehilangan sebelumnya tidak memengaruhi hati daunnya, tetapi bahkan mendorongnya untuk meningkat dan tumbuh lebih kuat. Betapa tak terduga, dia jelas sudah pada tahap puncak dari pesangon keempat, namun kekuatannya masih bisa meningkat. Seperti yang diharapkan dari seorang anak ajaib. Hal-hal menjadi menarik sekarang. Saat itu, Ling Han baru saja berhasil mengalahkannya. Sekarang, bagaimanapun, kekuatan Zhao Qingfeng telah tumbuh dengan jumlah yang eksplosif. Sulit untuk mengatakan siapa yang akan memenangkan pertempuran ini. Meskipun ini adalah kompetisi seni bela diri dan bukan kompetisi alkimia, itu masih akan menjadi noda besar pada nama putra suci yang baru jika dia menderita kerugian besar pada hari penobatannya. Saya ingin tahu tentang bagaimana Zhao Qingfeng berhasil datang ke sini. Saya menolak untuk percaya bahwa dia bisa datang ke sini dengan mudah. Anda mengatakan bahwa seseorang di kota membantu Zhao Qingfeng, semua orang terlibat dalam diskusi yang penuh semangat. Sementara itu, mereka yang telah menganalisis situasi lebih dekat semuanya memasang ekspresi serius. Apa arti penampilan Zhao Qingfeng? Ling Han melirik Zhao Qingfeng, dan dia berkata dengan suara tenang, kamu hanyalah lawan yang kalah. Mengapa saya tidak berani bertarung melawan Anda? Terakhir kali adalah terakhir kali. Kali ini, berbeda, Zhao Qingfeng berkata dengan ekspresi sedih. Niat membunuhnya hampir nyata, dan jelas bahwa dia telah mengembangkan pemahaman yang lebih kuat tentang peraturan pembantaian. Ini tidak aneh. Setelah pertempuran mereka yang intens dan menginspirasi, Ling Han langsung menembus ke pesangon keempat. Meskipun Zhao Qingfeng telah kalah, dan meskipun dia belum mendapatkan pemahaman apapun tentang pesangon kelima, niat membunuhnya masih mendorong peraturan pembantaian ke tingkat yang lebih tinggi. Dia penuh percaya diri, dan dia yakin bahwa kekuatannya saat ini dapat memungkinkan dia untuk dengan mudah menghancurkan fisik aneh Ling Han dengan satu pukulan. Permaisuri melangkah maju dan dengan dingin menatap Zhao Qingfeng. Gaunnya tertiup angin, memeluk tubuhnya dan memperlihatkan sosoknya yang sempurna. Dia semenarik mungkin. Bahkan sebagai lawan Ling Han, Zhao Qingfeng tidak bisa menahan diri untuk tidak tersentuh oleh permaisuri. Dia cantik, terlalu cantik. Meskipun dia tidak bisa melihat penampilan aslinya,
Hanya sosoknya dan aura bangsawannya yang tak terlukiskan saja sudah cukup untuk membuat seseorang ingin berlutut padanya dan menjadi bawahannya. Zhao Qingfeng buru-buru menekan emosinya dan mengingat kembali ketenangannya. Niat membunuh sedingin es terpancar dari matanya. Hidupnya didedikasikan untuk kultivasi dan didedikasikan untuk menjadi lebih kuat. Dia harus meninggalkan segala sesuatu yang akan mempengaruhi tujuannya untuk menjadi lebih kuat. Kamu mencari kematian? Permaisuri berteriak dengan punuk yang dingin. Dia dengan tegas meluncurkan serangan. Semua penonton memasang ekspresi aneh saat melihat ini. Ling Han sangat berani saat itu, dan dia berani bertarung dengan Zhao Qingfeng dan memukuli Alchemy Apprentice Mo. Ternyata, orang-orang di sampingnya juga sama. Apa bedanya ini Zhao Qingfeng atau Zhao Heifeng? Mereka akan langsung melakukan pertempuran dengannya. Namun, permaisuri hanya pada pesangon keempat, jadi bagaimana dia akan bertarung melawan Zhao Qingfeng? Dia adalah tingkat kaisar, dan dia sudah berbatasan dengan tingkat-tingkat raja. Terlepas dari beberapa orang terpilih, siapa lagi di tingkat kultivasi yang sama yang bisa mengalahkannya? K. Sebelum pikiran ini terlintas di benak mereka, permaisuri telah menekan Zhao Qingfeng dengan cara yang sangat mendominasi. Saat telapak tangannya yang seperti batu giok melintas di udara, Zhao Qingfeng tidak bisa berbuat apa-apa selain menghindar dan memblokir. Dia terlalu kuat. Bagaimana dia sekuat ini? Semua orang dibuat terdiam. Ini adalah keajaiban yang hanya bisa muncul sekali setiap zaman, namun mereka bermunculan di semua tempat sekarang. Apakah masih ada alasan di langit dan bumi ini? Fu Gaoyun dan yang lainnya bahkan lebih tercengang saat melihat ini. Mereka sadar bahwa Ling Han kuat, namun mereka tidak menyadari bahwa permaisuri juga sangat kuat. Sekarang setelah mereka menyaksikan sikap permaisuri, mereka semua terpesona oleh kecantikan dan kekuatannya yang luar biasa. Grandmaster Zicheng membelai janggutnya, dan sedikit senyum tersungging di wajahnya. Tidak heran muridnya meminta 2 segel persik alami. Wanita muda ini memang aneh, dan dia memang memiliki potensi untuk mencapai pesangon kelima. Dia adalah bakat yang layak untuk dipelihara. Selama 200 pertukaran pertama, Zhao Qingfeng masih bisa memblokir dan menghindar. Namun, setelah itu, ia tergelincir ke dalam kerugian mutlak. Setelah 400 pertukaran, dia tidak bisa melakukan apa-apa selain menderita pemukulan. Jelas bahwa dia bukan lawan bagi permaisuri. Kekalahannya sudah merupakan kesimpulan yang sudah pasti. Setelah 2000 pertukaran, dia tidak bisa membantu tetapi terus muntah darah. Dia hampir tidak bisa bertahan hidup. Sampah, Lu Xianming berkata dengan nada dingin. Dia berdiri dengan putra suci dan putri suci lainnya, dan ada ekspresi penghinaan yang intens di wajahnya saat dia melirik Zhao Qingfeng. Dia awalnya berharap melihat Zhao Qingfeng menyebabkan masalah pada Ling Han. Namun, tanpa diduga, dia bahkan tidak bisa mengalahkan seorang wanita di samping Ling Han. Dia malah menjadi anak tangga, membuat Ling Han tampak lebih tinggi dan kuat. Hanya melihat, bahkan beberapa wanita di samping Ling Han adalah keajaiban tertinggi. Seorang elit tingkat Istana Abadi melangkah maju dan berkata, "Cukup." Dengan satu gerakan, dia memisahkan permaisuri dan Zhao Qingfeng. Permaisuri sangat tidak puas, dan dia memelototi elit tingkat Istana Abadi. Ia seperti ingin menghajarnya. Elit tingkat Istana Abadi tidak bisa menahan senyum pahit. Di hadapan kecantikan permaisuri yang menakjubkan, dia menemukan bahwa dia tidak bisa marah sama sekali. Tentu saja, hubungannya dengan Ling Han juga menjadi salah satu alasannya. Dia adalah wanita dari putra suci yang baru ini, jadi dia secara alami harus memberinya beberapa wajah. Ling Han, bisakah kamu hanya bersembunyi di balik wanita? Zhao Qingfeng berteriak, dengan kemarahan dan kemarahan di wajahnya. Setelah menjadi lebih kuat, dia dipenuhi dengan keyakinan, yakin bahwa dia bisa mengalahkan Ling Han dengan satu serangan. Namun, yang membuatnya tidak percaya, dia telah dikalahkan sebelum dia bahkan bisa bertarung dengan Ling Han. Dia benar-benar akan meledak karena marah.
Permaisuri marah, dan ada kilatan mengancam di matanya saat dia melihat Zhao Qingfeng. Dia terpancar dengan aura martabat tertinggi. Ling Han melangkah maju dan meletakkan tangan di bahu rampingnya sambil tersenyum, berkata, "Biarkan aku berurusan dengannya." Permaisuri mengangguk sebelum melangkah mundur. Ling Han melirik Zhao Qingfeng sebelum mengambil botol pil dan melemparkannya ke arahnya. "Di sini, jangan bilang aku menggertakmu. Ini adalah pil Ice Mist Jade, dan itu dapat menekan luka Anda untuk sementara dan membantu Anda pulih ke kondisi puncak Anda. Namun, efeknya hanya akan bertahan selama 1 jam. Ini adalah pil yang sangat berguna, dan dalam beberapa situasi, bahkan bisa menyelamatkan nyawa seseorang." Zhao Qingfeng tercengang. Dia tidak menyangka bahwa Ling Han masih akan menerima tantangannya dalam situasi seperti itu. Selain itu, dia bahkan menawarinya pil alkimia yang sangat berharga. Dia tidak ragu-ragu saat dia menerima botol pil dan menelan pil itu. Dia tidak meliriknya untuk kedua kalinya. Jika Ling Han berani memainkan trik apapun dalam situasi seperti ini, apakah dia masih memiliki wajah di masa depan? "Ayah!" Ling Han tiba-tiba berseru. Dia menepuk-nepuk pakaiannya, dan dia berkata, "Maafkan aku, saya mengambil pil alkimia yang salah. Itu sebenarnya pencahar yang kuat, suci." "Sial!" Zhao Qingfeng meringis setelah mendengar ini, dan dia hampir memuntahkan seteguk darah lagi. Chapter 1895. Satu jari. "Ayah, kamu benar-benar tidak punya selera humor sama sekali." "Aku hanya bercanda," Ling Han berkata dengan menggelengkan kepalanya. "Ada begitu banyak orang di sini, jadi bagaimana saya bisa meracuni Anda dengan pil alkimia saya?" Setelah mendengar ini, Zhao Qingfeng masih ingin muntah darah. "Selera humor seperti apa yang harus saya miliki untuk menghargai lelucon Anda yang menyebalkan? Apalagi, kamu juga sadar ada banyak orang di sini, ya?" Ling Han tersenyum, dan berkata, "Seberapa membosankan pencahar yang kuat? Saya memberi Anda afrodisiak yang kuat, dan ini akan menyebabkan Anda menjadi sangat tertarik pada hal-hal berbulu. Begitu Anda mulai, Anda tidak akan bisa berhenti." "Kau berbohong," Zhao Qingfeng berkata dengan gemetar. "Namun, bagaimana jika ini benar? Dia pasti akan mengalami nasib yang menyedihkan. Jika dia menyerbu untuk memeluk dan memukul benda berbulu apapun yang dia lihat, apakah dia masih memiliki wajah untuk menunjukkan dirinya di masa depan? Meskipun dia adalah seorang ahli kultivasi, dan meskipun dia berada pada tahap puncak dari pesangon keempat, ini adalah kota alkimia yang bahkan memiliki alkemis bintang 4. Memperbaiki pil alkimia yang menyebabkan dia kehilangan kendali atas dirinya sendiri jelas merupakan tugas yang sederhana." Ling Han menghela nafas sebelum menggelengkan kepalanya, dan berkata, "Aku sudah mengatakan bahwa kamu tidak memiliki selera humor." "Benar saja, aku benar. F***K. Kamu mempermainkanku lagi." Zhao Qingfeng sangat marah, dan dia mengepalkan tangannya. Dia kemudian melepaskan raungan marah ke langit, dan raungan gemuruh ini secara mengejutkan berubah menjadi banyak pedang tajam yang diukir dengan simbol Dao Agung. Mereka sangat menakutkan. Ini adalah raungan untuk melampiaskan amarahnya yang liar. Namun, ini mungkin juga membuktikan sesuatu yang lain. Dia memang telah memulihkan kekuatannya dan kembali ke kondisi puncaknya. "Ayo bertempur," dia meraung. Pembuluh darah di dahinya menonjol. Si Yu menepuk tangannya yang gemuk dan berseru, "Ayah tiri sangat berbakat dalam menembak mulutnya." "Apa artinya menembak mulutnya?" Si Lei bertanya dengan ekspresi bingung. "Itu berarti dia bisa membuat orang lain marah sampai mati dengan mulutnya," Si Yu menjelaskan. "Oh, kalau begitu ayah tiri benar-benar sangat kuat," Si Lei berkata, dengan ekspresi kebingungannya berubah menjadi kekaguman. "Saya juga ingin belajar bagaimana menembak mulut saya." Seolah-olah kedua anak itu sedang melakukan rutinitas komedi. Namun, saat suara kekanak-kanakan mereka masuk ke telinga Zhao Qingfeng, kemarahannya melonjak ke tingkat yang baru. Pakaiannya tiba-tiba mulai robek dan lepas. "Ini bukan pakaian biasa,"
dan itu adalah pakaian yang ditenun dari untayan Pseudo Divine Metal dan dikombinasikan dengan bulu dari Immortal Beast. Mereka sangat tangguh, dan mereka memiliki kemampuan bertahan yang sangat kuat. Namun, mereka sebenarnya telah dicabik-cabik oleh kemarahan Zhao Qingfeng. Konsep macam apa ini? Kecakapan bertarungnya telah meningkat lagi. Surga, dia sudah pada tahap puncak dari pesangon keempat, dan dia sudah berdiri di puncak mutlak. Bagaimana kekuatan pertempurannya meningkat lagi? Jika dia bertarung melawan wanita itu lagi, sulit untuk mengatakan siapa yang akan keluar sebagai pemenang. Ling Han meminta masalah. TSK, siapa yang menyuruhnya memiliki lidah yang begitu beracun? Siapa yang menyuruhnya memprovokasi lawannya? Wanita itu jelas sudah mengalahkan Zhao Qingfeng, dan dia sudah menikmati keuntungan mutlak. Namun, dia masih bersikeras untuk bergabung dalam pertempuran itu sendiri. Lihat di mana dia sekarang, dia tidak punya pilihan selain memakan buah pahitnya sendiri. Jika Ling Han menerima tantangan Zhao Qingfeng sekarang, ada kemungkinan 99% dia akan kalah. Namun, jika dia menolak tantangan itu, apakah dia masih memiliki wajah untuk menunjukkan dirinya di masa depan? Ling Han sekarang terjebak di antara batu dan tempat yang keras. Namun, dia telah mendorong dirinya sendiri ke dalam situasi ini. Jadi siapa yang bisa dia salahkan? Pada saat ini, anggota kota alkimia juga tidak dapat membantu Ling Han. Bagaimanapun, Ling Han telah menyebabkan masalah ini sendiri. Ling Han tersenyum tipis, dan dia berkata dengan suara tenang, "Tentu, kita bisa bertarung. Tapi untuk apa kamu mengaum? Apakah mengesankan bahwa suaramu begitu keras?" Di masa lalu, dia masih memandang Zhao Qingfeng sebagai lawan. Namun, setelah maju ke pesangon keempat, Zhao Qingfeng tidak lagi layak menjadi lawannya. Bertarung melawannya tidak akan membantunya mendapatkan peningkatan baru. Dengan demikian, Ling Han secara alami tidak peduli dalam sikapnya. "Mati!" Zhao Qingfeng meraung. Dia berlari ke depan, membawa serta kekuatan langit dan bumi. Meskipun dia sangat marah saat itu, dia tidak kehilangan ketenangannya. Sebaliknya, dia telah mengambil kesempatan untuk mempersiapkan serangan yang kuat. Saat dia berlari ke depan sekarang, dia seperti naga yang marah keluar dari laut. Ini adalah serangannya yang paling brilian. Ling Han menggelengkan kepalanya, dan dia dengan santai mengangkat tangannya untuk memblokir. Ledakan. Ada ledakan besar saat Zhao Qingfeng bertukar serangan dengan Ling Han. Sinar cahaya yang menghancurkan melesat ke sekeliling, membawa serta kekuatan regulasi. Ini bukan arena pertarungan, jadi bagaimana mungkin ada penghalang pelindung? Beberapa elit segera berlari ke depan, dengan masing-masing bertanggung jawab untuk menghentikan gelombang kejut ke arah tertentu. Mereka tidak bisa membiarkan siapapun terluka. Sementara itu, Ling Han dan Zhao Qingfeng masing-masing mundur beberapa langkah. Mereka seimbang dalam pertukaran ini. Namun, semua orang tercengang saat melihat ini. Bahkan, kepala mereka mati rasa karena ketakutan. Mereka telah dengan jelas menyaksikan kekuatan serangan Zhao Qingfeng. Itu jelas merupakan serangan ganas yang telah melampaui level Severing Mundane Tier. Namun, Ling Han dengan mudah memblokir serangan yang begitu kuat dengan lambaian tangannya. Kekuatan macam apa ini? Dia tak terkalahkan. Semua orang terpaku dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Pada saat ini, tidak ada dari mereka yang dapat menemukan kata-kata untuk menggambarkan bakat dan kekuatan aneh Ling Han. Mungkin dia sudah menjadi raja tingkat puncak. Bahkan, dia mungkin bisa menyaingi Yan Xianlu. Pikiran ini melintas di benak semua orang. Namun, mereka dengan cepat menggelengkan kepala, yakin bahwa mereka terlalu banyak berpikir. Terlepas dari seberapa kuat dia, Ling Han pasti tidak bisa menyaingi Yan Xianlu. Bagaimanapun, ini adalah tingkat raja yang benar dan tak tertandingi. Semua orang di generasinya dan pada tingkat kultivasi yang sama dengannya ditakdirkan untuk kehilangan kilau mereka. "Aku menolak untuk percaya ini," Zhao Qingfeng meraung. Matanya merah, dan saat dia menamparkan dadanya, dia segera memuntahkan seteguk darah lagi. Auranya naik ke ketinggian baru. Namun, dia tidak puas dengan ini, dan dia terus menamparkan dadanya lagi dan lagi. Dengan setiap tamparan, auranya akan menjadi jauh lebih kuat. Namun,
matanya juga akan menjadi semakin merah. Seolah-olah dia akan berubah menjadi ledakan aura pembunuh. Dia seperti pedang surgawi yang tak tertandingi yang memancar dengan niat membunuh yang membelah surga. Dia akan mengerahkan serangan paling kuat dalam hidupnya. Jika dia berhasil, indera surgawi dan tubuhnya akan mengalami kenaikan. Mungkin dia bahkan akan mendorong pintu ke pesangon kelima. Namun, jika dia gagal, dia akan mengkonsumsi esensinya dalam jumlah yang sangat tinggi, dan dia tidak akan memiliki harapan untuk maju ke pesangon kelima. Saat itu, dia hanya bisa memutuskan hidupnya sendiri. Ini adalah pertaruhan besar yang berpotensi merenggut nyawanya. Dia tidak kekurangan orang gila. Dia dilahirkan untuk berkultivasi, dan dia adalah orang gila yang tidak menginginkan apapun selain menjadi lebih kuat. Namun, Ling Han sama sekali tidak terpengaruh oleh ini. Faktanya, sangat disayangkan kinerja Zhao Qingfeng terlalu buruk sebelumnya. Jika tidak, Ling Han tidak akan keberatan mengirimnya pergi dengan harga diri dan rasa hormat. Aku tidak akan mati, hanya kamu yang akan mati, Zhao Qingfeng meraung. Dengan mata merah, dia sepenuhnya melepaskan koper Divine Fetusnya, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi pedang tembaga yang dipenuhi dengan simbol mistis. Ini adalah simbol Dao besar yang berada di tingkat Raja Surgawi. Setelah mengorbankan kekuatan hidupnya untuk melepaskan pedang ini, dia akhirnya bisa melepaskan kecemerlangannya. Aura pembunuh naik ke sekelilingnya, dan itu tampak nyata saat berputar di sekelilingnya. Ini memungkinkan kekuatan penghancurnya naik ke tingkat lain. Pada saat ini, Zhao Qingfeng yakin bahwa kemampuan destruktifnya tak tertandingi di antara mereka yang berada di tingkat duniawi yang memutuskan. Dia yakin tidak ada yang bisa menandingi dia. Karena itu, bagaimana mungkin Ling Han, seseorang yang juga berada di tingkat duniawi yang memutuskan memblokir serangannya, mati? Dia menyerang ke depan, dengan tubuhnya berubah menjadi pedang saat dia melepaskan serangannya yang paling brilian dan kuat. Pedang ini bersinar dengan cahaya yang menyilaukan saat membelah langit, dan ini adalah pancaran yang sangat cemerlang sehingga bahkan bisa dilihat dari miliaran kilometer jauhnya. Seolah-olah pancaran ini tidak akan pernah hilang. Ledakan, serangan pedang yang tangguh menebas Ling Han. Ling Han tidak menghindar, dan dia hanya mengangkat satu jari, menekannya ke arah Zhao Qingfeng. Dia tampak seperti belalang yang mencoba menghentikan kereta di jalurnya. Pedang itu menebas dan meletus dengan cahaya yang spektakuler. Bahkan pembudidaya tingkat duniawi Severing yang paling kuat tidak bisa melihat melalui cahaya pedang ini. Seolah-olah mereka telah menjadi buta. Ketika cahaya pedang berangsur-angsur menghilang, semua orang bisa melihat bahwa jari Ling Han terangkat sedikit di atas dahinya, menempel pada bilah pedang tembaga. Itu jelas hanya satu jari, namun itu seperti puncak surgawi yang bisa menahan langit. Itu adalah serangan yang sangat kuat, namun Ling Han berhasil memblokirnya hanya dengan satu jari. Chapter 1896. Tidak begitu cepat, Zhao Qingfeng bingung saat dia menatap Ling Han, dan ekspresinya seaneh mungkin. Dalam ingatannya, kecakapan pertempuran Ling Han hanya pada tingkat yang sama dengannya. Itu hanya karena kemampuan bertahan Ling Han sedikit lebih kuat sehingga dia kalah selama pertempuran mereka sebelumnya. Selain itu, dia memiliki banyak kesempatan untuk mengalahkan Ling Han selama pertempuran pertama mereka. Namun kali ini, jurang pemisah antara kecakapan pertempuran mereka sangat mencengangkan. Dia telah melepaskan serangan puncaknya, namun Ling Han telah memblokirnya hanya dengan satu jari. Selain itu, dia sangat tenang, dan seolah-olah dia hanya bertarung melawan anjing atau kucing acak. Ini menyebabkan dia memikirkan Yan Xianlu. Sebelum Yan Xianlu maju ke pesangon kelima, dia juga lemah dan rapuh seperti sebelumnya. Keajaiban tertinggi apa? Dia tidak lain hanyalah seekor serangga. Apakah bocah ini akan menjadi Yan Xianlu kedua? Pikirannya berputar. Namun daging di wajahnya mulai terkelupas sedikit demi sedikit. Tidak ada darah, dan seolah-olah dia benar-benar berubah menjadi tembaga. Namun, dia sedang membusuk tembaga sekarang, dan karena inilah dia berantakan.
Dia telah melepaskan serangan puncaknya saat itu. Jika dia berhasil, dia akan naik ke ketinggian baru. Namun, jika dia gagal, dia tidak akan pernah bisa pulih. Tembaga mulai hancur menjadi debu, terbang ke kejauhan bersama angin. Semua orang terdiam. Tidak ada yang bisa menyangkal kekuatan Zhao Qingfeng. Dia adalah anak ajaib yang bahkan lebih kuat daripada banyak putra suci dan putri suci dari pasukan tingkat Raja Surgawi. Sekarang, bagaimanapun, dia telah meninggal, kematian yang tidak berharga. Memang, dia bahkan tidak bisa menarik setetes darah pun dari Ling Han. Zhao Qingfeng membuka mulutnya untuk mengucapkan kata-kata terakhirnya. Kamu memang sangat kuat, saya mengakui kekalahan saya, namun, Anda jelas bukan tandingan Lord The Holy Sun, saya akan segera mati. Tetapi Anda tidak akan hidup lebih lama lagi, dengan kepribadian Anda pasti tidak akan tunduk kepada Putra Suci. Namun, Putra Suci pasti tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi. Saat dia mengatakan ini, gerakannya menjadi sedikit berlebihan, dan ini menyebabkan angin di sekitarnya bertambah cepat. Ketika dia selesai berbicara, seluruh tubuhnya hancur berkeping-keping yang tertiup angin. Kekuatan hidup miliknya menghilang tanpa jejak. Tidak ada lagi Zhao Qingfeng di dunia ini. Senyum menyebar di wajah Ling Han. Terlepas dari apakah Zhao Qingfeng memperingatkannya atau mengutuknya, ini tidak mempengaruhi hati Dao-nya sedikit pun. Dalam pertempuran dengan level yang sama, dia tidak akan takut pada siapapun. Jadi bagaimana jika Yan Xianlu kuat? Dia tidak lebih dari batu loncatan di jalannya mencari Dao. Dia akan membantu Ling Han naik ke tingkat yang baru. Grandmaster Zicheng juga tersenyum saat melihat ini. Meskipun kematian Zhao Qingfeng adalah masalah yang signifikan, Sekte Kemakmuran Abadi juga harus berbicara alasan, bukan? Bahkan jika Yan Xianlu tidak mengatakan alasan, dia hanyalah putra suci tingkat duniawi yang memutuskan belaka. Waktu. Yang dibutuhkan muridnya adalah waktu. Selama dia punya cukup waktu, dia akan bisa mengintip ke seluruh dunia. Mari kita lanjutkan, kata alkemis Zicheng. Meskipun gangguan tak terduga telah terjadi, ini malah membantu memperkuat posisi Ling Han. Tentu saja, dia pasti akan melakukan penyelidikan menyeluruh setelah upacara ini selesai. Dia akan menemukan siapa yang membiarkan Zhao Qingfeng keluar. Tidak secepat itu, orang lain tiba-tiba berteriak. Sial, apa yang terjadi hari ini? Mengapa semua orang berusaha untuk mengganggu upacara? Seorang lelaki tua melangkah maju dari kerumunan penonton. Tangannya tergenggam di belakang punggungnya, dan dia memancarkan aura yang kuat. Lu Jin, Grandmaster Zicheng berkata dengan cemberut. Lu Jin adalah seorang alkemis bintang 3. Namun, dia juga memiliki identitas lain, dia adalah elit tingkat asal ascending. Karena itu, Lu Jin sangat arogan dan mementingkan diri sendiri, dan dia tidak terlalu mendengarkan orang lain. Selain itu, dia memang seorang alkemis yang berbakat, dan dia memiliki potensi untuk menjadi alkemis bintang 4. Namun, tiba-tiba melangkah maju pada saat ini. Hal ini menyebabkan alkemis Zicheng menjadi sangat tidak senang. Dia tidak keberatan menggunakan kekuatannya sebagai ketua untuk mengusir Lu Jin dari upacara. Lu Jin menggenggam tangannya dan berkata, "Ketua." Ekspresinya angkuh dan jelas bahwa dia tidak terlalu menghormati Grandmaster Zicheng. Semua orang tersentak saat melihat ini. Saat itu, Zhao Qingfeng melangkah maju sudah menjadi masalah yang sangat besar. Sekarang, orang lain di Lu Jin melangkah maju. Mungkin, Alchemy City akan mengalami beberapa perubahan tak terduga. Apa yang salah? Alkemis Zicheng bertanya dengan tidak senang. Lu Jin pasti melangkah maju pada saat ini dengan sengaja. Namun, dia adalah seorang alkemis bintang 3, dan dia lebih merupakan elit tingkat asal ascending, jadi alkemis Zicheng pasti harus memberinya wajah. Aku punya masalah penting untuk dilaporkan. Lu Jin berkata dengan keras. Suaranya seperti guntur yang menggelegar. Di bawah kekuatan elit ascending Origin Tier, pancaran Ling Han langsung tersapu. Apa masalahnya? Apakah Anda harus melaporkannya sekarang?
Alkemis Si Cheng bertanya dengan suara sedih. Jika Lu Jin tidak bisa memberinya alasan yang bagus, dia pasti akan memukulnya dengan baik. Senyum tersungging di sudut bibir Lu Jin, dan dia berkata, karena masalah ini, upacara putra suci yang sangat sedikit ini dapat disingkirkan. Sungguh nada yang sombong, Alchemy City telah mengundang banyak pasukan ke upacara ini. Tidak hanya kekuatan bintang 3 yang tak terhitung jumlahnya yang hadir, tetapi ada juga banyak kekuatan bintang 4 yang hadir. Mereka semua ada di sini untuk upacara putra suci. Namun, Lu Jin mengklaim bahwa upacara ini dapat disingkirkan, betapa tidak masuk akalnya. Oh, Alkemis Si Cheng tidak bisa diganggu untuk berbicara omong kosong lagi. Dia memandang Lu Jin, menunggu penjelasan lebih lanjut. Jika Lu Jin tidak bisa memberikan penjelasan yang baik, dia tidak perlu memberinya muka lagi. Itu karena aku, Lu Jin menunjuk dirinya sendiri, dan suaranya menjadi berkali-kali lebih keras saat dia berkata, aku sudah maju menjadi Alkemis Bintang 4. Alkemis Bintang 4, Alkemis Bintang 4, Alkemis Bintang 4. Suaranya menggema di sekitar alun-alun. Semua orang tercengang setelah mendengar ini. Hanya setelah beberapa lusin detik seseorang akhirnya terkesiap dengan keheranan yang dalam. Plaza kemudian turun menjadi keributan. Seorang alkemis bintang 4. Hanya ada 3 alkemis bintang 4 di kota alkimia, dan memang, di seluruh alam surgawi timur. Menjadi alkemis bintang 4 setara dengan menjadi raja surgawi. Konsep seperti apa raja surgawi itu? Ini memang masalah yang signifikan. Dibandingkan dengan ini, memahkotai putra suci yang baru memang merupakan masalah yang sangat kecil dan tidak terlalu penting. Itu terlalu tidak signifikan. Saat itu, Grandmaster Zi Cheng masih bisa menekan Lu Jin menggunakan statusnya sebagai ketua dan alkemis bintang 4. Sekarang, bagaimanapun, status mereka setara. Seorang alkemis bintang 4, status ini terlalu transenden. Jika konflik terjadi di antara alkemis bintang 4, sangat mungkin bahwa ini akan mengakibatkan retaknya kota alkimia. Ini karena ada terlalu sedikit alkemis bintang 4. Salah satu dari mereka bisa menciptakan kekuatan yang sangat kuat. Alkemis Zi Cheng tersendat sejenak. Banyak hal yang harus dia pertimbangkan. Lu Jin maju menjadi alkemis bintang 4 dan Zhao Qingfeng tiba-tiba maju dan melangkah maju untuk menantang Ling Han. Saat ini, dia tampaknya bisa menghubungkan kedua hal ini bersama-sama. Ini bukan masalah sederhana, namun, dia tetap tenang dan tenang. Setelah hidup selama miliaran tahun, dia pasti bisa mengendalikan emosinya. Suaranya tenang saat dia berkata, apakah kamu punya bukti? Ini adalah pil celestial bintang 4 yang baru saja saya selesaikan 11 hari yang lalu. Kalian bisa menilainya. Lu Jin menjentikkan jarinya saat dia mengatakan ini. Suara mendesing, seberkas cahaya putih melesat ke arah alkemis Cuye. Dia tidak memberikannya kepada alkemis Si Cheng, dan dia malah memberikannya kepada alkemis Cuye. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan tentang ini. Alkemis Cuye saat ini sedang menikmati anggur dari labunya, dan ketika botol pil itu terbang, dia dengan santai meraihnya untuk menangkapnya. Sebuah botol pil putih muncul di tangannya. Pada saat yang sama, ekspresi keengganan muncul di wajahnya saat dia meletakkan labunya. Dia kemudian membuka segel botol pil. Pil celestial semacam ini terlalu berharga, dan kehilangan sedikit pun auranya akan menjadi kerugian yang signifikan. Jadi, itu harus disimpan dalam botol tertutup. Alkemis Zi Cheng dan alkemis Heavenly Heart keduanya beringsut untuk melihat botol itu. Penonton di sekitarnya juga berdiri berjinjit, berharap bisa melihat sekilas. Weng, pil alkimia belum muncul, namun seberkas aura biru sudah naik ke udara. Aura ini tidak menghilang di langit, dan malah berubah menjadi sosok rubah kecil. Matanya sangat besar, dan itu sangat menggemaskan. Chapter 1897. Kompromi. Ekspresi serius langsung menyebar di wajah Grandmaster Zi Cheng dan 2 alkemis bintang 4 lainnya. Semakin tinggi level pil alkimia, semakin banyak fenomena yang akan ditunjukkannya.
Dalam hal pil alkimia bintang 4, kekuatan obat mereka yang berubah menjadi bentuk binatang adalah fenomena yang sangat normal. Tidak, ini bukan kekuatan obat yang berubah menjadi bentuk binatang. Sebaliknya, ini adalah pil surgawi. Alkemis Heavenly Heart segera berkata, dia adalah bentuk kehidupan yang lahir dari pil celestial, jadi dia sangat sensitif dalam hal pil alkimia. Alkemis Zicheng dan Alkemis Chuye sama-sama ketakutan. Sebuah pil celestial yang bisa menunjukkan bentuk-bentuk kehidupan. Ini bukan kemampuan yang dimiliki oleh Alkemis bintang 4. Sebaliknya, ini adalah kemampuan yang dimiliki oleh Alkemis bintang 5. Tidak, tidak, tidak. Bahkan Alkemis bintang 5 biasa tidak dapat mencapai prestasi seperti itu. Hanya mereka yang telah mengumpulkan pengalaman bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan mencapai puncak yang bisa mencapai prestasi seperti itu. Bagaimana bisa seorang alkemis bintang 4 mencapai ini? Namun, ekspresi kekecewaan dengan cepat menyebar di wajah alkemis Heavenly Heart, dan dia berkata, kekuatan obat memang telah mengambil bentuk binatang. Namun, ini bukan bentuk kehidupan yang asli. Sebaliknya, itu lahir dari beberapa simbol yang sengaja ditorehkan ke dalam pil. Karena itulah ia tampak seperti bentuk kehidupan asli. Dia awalnya berpikir bahwa dia telah menemukan bentuk kehidupan yang mirip dengan dirinya. Namun, ternyata tidak lebih dari kekecewaan. Grandmaster Zicheng mengulurkan tangan dan menyalurkan semacam teknik surgawi. Rubah biru kecil segera berubah menjadi bola energi. Ini adalah pil celestial dalam bentuk gas, pil awan biru, seru tiga alkemis serempak saat mereka bertukar pandang. Di antara pil alkimia bintang 4, Azure Cloud Pill adalah yang paling mudah untuk disempurnakan. Jadi, ketika mencoba untuk maju menjadi alkemis bintang 4, sebagian besar alkemis akan memilih untuk memperbaiki pil Azure Cloud. Namun, terlepas dari seberapa mudah itu untuk disempurnakan, itu masih merupakan pil alkimia bintang 4. Itu berhasil disempurnakan kurang dari 1 bulan yang lalu. 3 alkemis bintang 4 secara alami dapat menentukan ini dengan mudah. Jika mereka tidak bisa, mereka akan menjadi kegagalan alkemis bintang 4. Jelas bahwa Lu Jin tidak menemukan pil alkimia ini dari suatu tempat yang acak, dan kemudian secara tidak jujur mengklaimnya sebagai miliknya. Alkemis Zicheng menyegel kembali botol pil itu, dan melemparkannya kembali ke Lu Jin sebelum berkata, ini memang pil alkimia bintang 4. Selamat telah menjadi alkemis bintang 4, saudara Lu. Ini adalah berita bagus untuk kota alkimia. Dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, hari ini adalah hari dengan 2 perayaan. Kami tidak hanya mendapatkan alkemis bintang 4 yang baru, tetapi kami juga mendapatkan putra suci yang baru dan berbakat. Reaksinya sangat cepat, dan dia lebih menyebutkan terobosan Lu Jin sebelum penobatan Ling Han. Ini karena dia mengerti bahwa dengan melangkah maju sekarang, Lu Jin pasti mengincar Ling Han. Tentu saja, untuk menargetkan alkemis bintang 1 yang sangat sedikit dan pembudidaya tingkat duniawi yang memutuskan sebagai alkemis bintang 4 pasti berlebihan. Kenyataannya, Lu Jin kemungkinan besar menargetkan alkemis Zicheng. Pada tingkat mereka, konflik akan tampak sangat damai dan tenang di permukaan. Namun pada kenyataannya, akan ada bayangan dan proyeksi pedang yang berterbangan di mana-mana. Banyak orang mungkin akan terpengaruh. Lu Jin melambaikan tangannya dan berkata, saudara Zicheng, Anda sudah menjadi ketua selama hampir 300 miliar tahun, kan? Berdebar, jantung alkemis Zicheng berdebar setelah mendengar ini, dan tatapannya langsung menjadi intens. Memang, ingatanmu cukup bagus. Menurut aturan kota alkimia, posisi ketua perlu diubah setiap 300 miliar tahun sekali, kata Lu Jin sambil terus menatap Grandmaster Zicheng. Saya menyarankan agar kita segera memilih putra suci untuk menjadi penerus. Dia memaksa alkemis Zicheng untuk turun tahta. Alkemis Zicheng tiba-tiba menyadari. Tidak heran Lu Jin melangkah maju dengan keyakinan dan tekad seperti itu. Ternyata, dia mengincar posisinya sebagai ketua. Aturan seperti itu memang ada di kota alkimia. Seseorang hanya bisa bertindak sebagai ketua selama 300 miliar tahun. Ketika saatnya tiba, mereka harus turun tahta dan menyerahkan posisi mereka kepada orang lain. Pada kenyataannya,
masih ada sekitar 250 juta tahun sampai batas waktu 300 miliar tahun. Ini adalah waktu yang cukup bagi alkemis Zicheng untuk mengasuh Linghan. Apalagi, dalam keadaan normal, siapa yang berani menantangnya dan memaksanya memilih pengganti, alkemis Heavenly Heart dan alkemis Chuye tidak mempermasalahkan hal ini. Jadi alkemis Zicheng secara alami dapat meluangkan waktu untuk membuat keputusan. Namun, kemajuan mendadak Lu Jin untuk menjadi alkemis bintang 4 memberinya hak untuk memaksa alkemis Zicheng membuat keputusan. Mengapa dia bersikeras melakukan ini? Seseorang harus menyadari bahwa meskipun dia telah menjadi alkemis bintang 4, statusnya masih jauh lebih rendah daripada alkemis Zicheng. Karena itu, mengapa dia bersikeras menyinggung alkemis Zicheng? Ini karena Lu Jin juga memiliki identitas lain, dia adalah Tuan Lu Xianming. Dengan demikian, tindakannya memang ditargetkan pada Linghan. Namun, menargetkan Linghan bukanlah tujuan utamanya. Sebaliknya, posisi ketua adalah tujuan utamanya. Jika mereka memilih putra suci untuk menjadi penerus sekarang, ini tentu saja tidak ada hubungannya dengan Linghan. Lagi pula, tanpa menyelesaikan upacara ini, dia tidak bisa dianggap sebagai putra suci. Karena itu, hak apa yang harus dia pertimbangkan? Mengambil langkah mundur, bahkan jika Linghan memiliki hak untuk dipertimbangkan, bagaimana dia bisa melampaui putra suci lainnya? Dia baru saja menjadi alkemis bintang 1. Jadi apakah dia tahu cara melakukan penyempurnaan roh? Ini adalah serangan yang kejam, dan itu juga merupakan serangan yang sangat kebetulan. Jika Lu Jin tidak secara kebetulan menjadi alkemis bintang 4 saat ini, ancamannya akan sama sekali tidak berguna. Bagaimanapun, jika seseorang ingin menjadi putra suci, pertama-tama mereka harus menerima pengakuan dari semua alkemis bintang 4. Jadi, dia hanya perlu keberatan untuk mencegah Linghan menjadi putra suci. Pada saat itu, Lu Xianming akan memiliki peluang terbesar untuk menjadi penerus. Demi muridnya, dan terlebih lagi untuk posisi ketua, Lu Jin benar-benar memberikan segalanya. Saya punya rencana sendiri untuk memilih penerus. Grandmaster Zicheng berkata dengan tidak senang. Lu Jin baru saja menjadi alkemis bintang 4. Namun Zicheng telah membesarkan 3 alkemis bintang 4. Jadi, bagaimana alkemis Zicheng bisa menaruh banyak perhatian pada Lu Jin? Mereka berdua adalah alkemis bintang 4, namun mereka berada pada level yang berbeda dalam hal penyempurnaan roh. Dengan demikian, jurang pemisah di antara mereka masih sangat besar. Kalau begitu aku dengan tegas menolak Linghan menjadi putra suci, kata Lu Jin sambil menggelengkan kepalanya. Pemuda ini terlalu pandai membuat masalah. Dia tidak hanya membunuh 2 calon penerus pasukan tingkat Raja Surgawi, tetapi dia bahkan memaksa Zhao Qingfeng mati saat itu, menyinggung sekte kemakmuran abadi dalam prosesnya. Jika kita mengangkatnya ke posisi putra suci, bukankah itu akan semakin memprovokasi Raja Surgawi itu? Ini tidak benar. Namun, masalah dengan Zihe Bingyun dan Luo Changfeng hampir sepenuhnya diselesaikan oleh Grandmaster Zicheng. Terlebih lagi, Zhao Qingfeng telah dibebaskan tidak lain oleh Lu Jin. Sekarang, bagaimanapun, dia mengalihkan semua kesalahan ke Linghan. Dia benar-benar tidak tahu malu sampai ke intinya. Ekspresi alkemis Zicheng menjadi gelap, dan ekspresi ketidaksenangannya menjadi lebih intens. Faktanya, dia tidak menunjuk Linghan ke posisi putra suci karena kepentingan pribadi. Kalau tidak, mana dari 3 murid sebelumnya yang tidak berhak menjadi penerusnya? Namun, Lu Jin, demi muridnya, dia benar-benar membungkuk serendah mungkin dan menyerahkan semua muka. Namun, Lu Jin memang memiliki keuntungan besar. Selama dia tidak setuju, Linghan tidak akan pernah bisa menjadi putra suci. Dengan demikian, kekuasaan ada di tangannya. Selama dia tetap keras kepala selama 300 juta tahun, alkemis Zicheng akhirnya harus turun tahta. Pada saat itu, kemungkinan besar Lu Xianming akan menjadi penerusnya. Alkemis Zicheng menatap Lu Jin, dan Lu Jin menatap alkemis Zicheng. Tatapan mereka terkunci, dan seolah-olah mereka diam-diam mendiskusikan sesuatu. Setelah beberapa saat, Grandmaster Zicheng berkata, "Setelah 3 tahun, kami akan memilih penerus dari antara putra suci dan putri suci." Mendengar ini, Lu Jin berkata,
Aku juga setuju Ling Han menjadi putra suci. Kedua tokoh kuat masing-masing mengambil langkah mundur untuk mencapai kompromi. Di permukaan, tampak seolah-olah Lu Jin telah mendapatkan keuntungan yang signifikan. Lagi pula, apa yang bisa dilakukan Ling Han dalam 3 tahun? Bahkan jika dia tinggal di kamar kultivasi waktu setiap hari, itu hanya akan menjadi 300 tahun. Seberapa jauh dia bisa tumbuh, bisakah dia bersaing dengan Lu Xianming? Sementara itu, ini juga waktu terbanyak yang bisa dibeli oleh alkemis Xi Cheng. Jika dia meminta lagi, dia akan mempertaruhkan peningkatan signifikan dalam variabel tak terduga. Bagaimanapun, alkemis Xi Cheng telah menyetujui batas waktu 3 tahun ini karena dia sangat menyadari kemampuan pemahaman Ling Han dalam alkimia. Hanya dia yang tahu bahwa Ling Han telah berhasil melakukan penyempurnaan roh. Setelah 3 tahun, Ling Han kemungkinan besar sudah menjadi alkemis bintang 2. Pada saat yang sama, dia mungkin sudah mencapai penyempurnaan kedua. Karena itu, dia kemudian secara alami dapat bersaing dengan putra suci dan putri suci lainnya. Chapter 1898. Pengunjung dari Istana Thundercloud. Setelah 2 bidikan besar itu mencapai kesepakatan, upacara dilanjutkan. Ling Han menyapu Lu Jin dan berbalik untuk melihat kembali ke putra suci dan putri suci yang berkumpul. Di antara mereka, Lu Xianming tersenyum bangga. Ling Han tanpa sadar menunjukkan senyum yang penuh dengan makna yang mendalam. Apakah Lu Xianming berpikir dia adalah pemenang yang pasti? Hanya 3 tahun itu memang tidak cukup waktu untuk mengubah apapun bagi orang lain. Bahkan di kamar kultivasi waktu, itu hanya akan menjadi 300 tahun. Bukankah keinginan untuk mencapai terobosan besar dalam alkimia hanya dalam 300 tahun hanyalah sebuah lelucon? Tapi Ling Han memiliki pohon reinkarnasi, dan ini adalah harta tertinggi yang sangat penting dalam membalikkan keadaan. Kamu, karakter kecil, bisa menjadi sombong untuk sementara waktu, tapi aku akan segera berurusan denganmu. Ling Han tidak memasukkannya ke dalam hati. Pertama-tama, Lu Xianming tidak memiliki satu sifat pun yang perlu diperhatikan dengan serius. Tentu saja, Ling Han tidak bisa begitu saja menjadi putra suci dengan mudah. Dia harus menunjukkan keahliannya dalam alkimia. Tidak hanya dia harus menjawab berbagai pertanyaan aneh dari beberapa alkemis veteran, tentu saja, mereka semua harus berurusan dengan farmakologi dan alkimia. Dia juga harus meramu pil alkimia di depan umum pada akhirnya. Setelah cukup membuktikan bakat alaminya dalam alkimia, baru kemudian dia dapat dianggap telah lulus ujian, dan akhirnya memulai penobatan. Proses penobatannya luar biasa khusyuk dan bermartabat. Nama Ling Han akan tertulis di batu awal absolut kota alkimia, dan ketika ketua baru muncul dari putra suci dan putri suci seperti mereka, nama-nama lainnya akan dihapus. Hanya satu orang yang dapat dicantumkan dalam daftar nama generasi ketua, dan yang lainnya akan digantikan oleh generasi putri suci dan putra suci berikutnya. Setelah alkemis Xi Cheng mengumumkan bahwa Ling Han akan menjadi putra suci ke-10 dari generasi kota alkimia ini, elit tingkat Istana Abadi segera pindah, dan mulai menuliskan nama Ling Han di batu awal mutlak. Ini berevolusi dari Chaos Source Rock, dan sangat sulit. Biasanya digunakan untuk mencatat prestasi gemilang. Di alam kuno, batu awal absolut mampu menyerap semua serangan, dan hanya elit tingkat kejadian yang mampu melampaui batasnya dan merusaknya. Setelah datang ke alam surga, masih banyak lagi yang dapat merusak batu awal absolut, tetapi masih digunakan untuk keperluan merekam kejadian. Tetapi bahkan untuk tingkat Istana Abadi, dia masih harus mengeluarkan banyak usaha dan kekuatan untuk menuliskan nama seseorang di atasnya kata demi kata. Jika tidak, elit tingkat Istana Abadi tidak perlu bergerak secara pribadi. Ini bukan hanya masalah martabat. Hong, panjang, keributan keras terdengar, dan awan panas abu vulkanik melonjak di cakrawala, dan saat ini melonjak dari jauh dengan sangat cepat. Namun, apakah ini benar-benar abu vulkanik? Mengapa itu mengeluarkan keributan keras seperti gempa bumi dan gunung-gunung bergetar? Elit tingkat Istana Abadi itu telah fokus dan berkonsentrasi untuk menuliskan nama Ling Han pada awalnya. Tetapi dengan kejutan seperti itu, tangannya tiba-tiba tergelincir,
dan Ling dalam nama Ling Han ditulis pada sudut yang miring. Meskipun masih bisa dibedakan sebagai Ling itu luar biasa dan sangat mengerikan. Elit ini tidak bisa membantu tetapi menunjukkan ekspresi kemarahan. Tidakkah mereka melihat bahwa dia telah menuliskan kata-kata, siapa yang berani mengejutkannya seperti ini, dan berhasil, alkemis Zicheng tanpa sadar berpunuk keras. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit, dan dengan keras berteriak, klan mana yang begitu sulit diatur, Yi? Mungkinkah awan abu vulkanik ini elit? Semua orang mengangkat kepala dan melihat, kemajuan awan abu vulkanik sangat cepat. Dalam waktu singkat, itu sudah melonjak. Bahkan jika masih ada jarak yang sangat jauh, dan bahkan jika ada formasi pelindung di tempat, semua orang masih merasakan gelombang panas yang menakutkan menyerang mereka, dan merasakan rasa sakit yang membakar. Boom, nyala api mereda, dan sebuah kapal perang kolosal muncul, dengan cepat bergeser dari pengisian cepat menjadi melambat. Akhirnya, itu tetap mengapung di udara. Ada simbol petir yang mengejutkan di kapal perang ini. Istana Guntur, alkemis Zicheng tidak bisa menahan diri untuk tidak hampringan. Suaranya memancarkan ketidaksenangan yang kuat, sementara ekspresinya menjadi sangat serius. Dia telah melakukan kunjungan pribadi ke Istana Thundercloud dan klan Zihe, menyelesaikan dendam yang dimiliki Ling Han dengan dua kekuatan ini. Meskipun dua pasukan tingkat Raja Surgawi masih sangat tidak senang dengan fakta bahwa pewaris mereka telah terbunuh dalam pertempuran yang adil, menurut logika, mereka tidak memobilisasi tokoh-tokoh kuat untuk mencari Ling Han untuk membalas dendam. Karena alkemis Zicheng telah secara pribadi mengunjungi untuk meminta maaf, dan juga telah memberikan kompensasi yang memadai. Dan yang paling penting, Istana Rock benar-benar tidak mudah untuk dianggap enteng. Dua pasukan tingkat Raja Surgawi setuju untuk tidak memburu Ling Han lanjut dengan banyak keengganan. Sebenarnya, jika alkemis Zicheng tidak mengunjungi mereka tidak akan tahu bahwa kedua Ling Han sebenarnya adalah orang yang sama. Tapi sekarang, Istana Thundercloud benar-benar datang, itu sangat kebetulan. Lu Jin baru saja maju menjadi alkemis bintang 4, dan hampir menghancurkan masalah Ling Han menjadi putra suci, dan Istana Thundercloud telah datang sekarang. Pasti ada sesuatu yang aneh tentang ini. Mungkinkah keduanya berkolusi satu sama lain? Alkemis Zicheng tanpa sadar melirik Lu Jin. Ekspresi Lu Jin tenang. Tidak sedikit pun fluktuasi terlihat dari ekspresinya. Ketika seseorang telah mencapai tingkat kultivasi seperti ini, dan berdiri di ketinggian seperti ini, mereka secara alami tidak akan mengungkapkan apapun melalui ekspresi mereka. Hahaha, aku tidak melewatkan kesempatan itu, kan? Sebuah teriakan keras terdengar, dan seorang pria kekar berjalan turun dari langit. Dia melintasi beberapa mil dengan setiap langkah, dan dalam 3 atau 4 langkah, dia sudah turun ke alun-alun. Ini secara alami memicu serangan formasi di kota, tetapi ketika mereka mendarat pada orang itu hanya menciptakan serangkaian percikan api yang cemerlang, namun tidak ada cara sama sekali untuk melukai orang itu sedikit pun. Bayau, mata alkemis Zicheng menegang, menunjukkan tanda kewaspadaan yang kuat. Sama seperti bagaimana ada penyempurnaan pertama, penyempurnaan kedua, penyempurnaan kelima, dan penyempurnaan ketujuh di antara alkemis bintang 4, secara alami sama untuk kultivasi. Bayau ini adalah salah satu dari sedikit elit Ascending Origin Tier dari Thundercloud Palace. Ketika dia masih muda, dia telah menjadi putra suci, dan setelah maju ke tingkat asal Ascending, dia menjadi salah satu tetua dari Istana Thundercloud. Di masa lalu, dia sudah sangat agresif, dan mengalahkan banyak putra suci dan putri suci dari pasukan tingkat Raja Surgawi lainnya, dan diakui memiliki sedikit harapan untuk menjadi Raja Surgawi sendiri. Sayangnya, puluhan miliar tahun telah berlalu, dan dia masih berada di level Ascending Origin Tier. Namun, sebagai Ascending Origin Tier, dia jelas merupakan eksistensi tingkat atas dalam hal kecakapan pertempuran dalam Ascending Origin Tier, sama seperti bagaimana ada penyempurnaan ke-7 dan penyempurnaan ke-8 di antara alkemis bintang 4, dan memiliki gelar sebagai terkuat di bawah tingkat Raja Surgawi. Tentu saja, apakah dia nomor 1 atau tidak hanyalah pujian dari beberapa orang terhadapnya. Sebenarnya,
Siapa yang tahu persis seberapa kuat Ascending Origin Tier terkuat itu? Grandmaster Zicheng, Grandmaster Chuye, dan juga Grandmaster Lu Jin. Ba Yao melihat ke arah 4 alkemis hebat, dan saat matanya melewati satu, dia akan menyapa mereka. Akhirnya, matanya tertuju pada Lu Jin, dan dia tersenyum. Baik alkemis Zicheng dan Ling Han merasakan sentakan di hati mereka. Bagaimana Ba Yao ini tahu bahwa Lu Jin baru-baru ini menjadi alkemis bintang 4? Jelas, mereka telah berkomunikasi satu sama lain sejak lama. Ini bukan pengunjung yang ramah. Jadi ini Ling Han yang sangat berani. Ba Yao tidak mempedulikan reaksi keempat alkemis hebat itu, melainkan melihat ke arah Ling Han, tampak benar-benar tidak terkendali. Dia juga memenuhi syarat untuk melakukan itu. Dalam hal kecakapan pertempuran, dia sudah menjadi salah satu yang terbaik di Ascending Origin Tier. Selanjutnya, Alchemy City tidak dapat menghasilkan Celestial yang dapat membantunya maju lebih jauh. Jadi, karena dia tidak memiliki permintaan untuk mereka, dia bisa menjadi kuat. Dia tidak perlu merendahkan suaranya dan bersikap rendah hati terhadap para alkemis. Junior ini memang Ling Han. Adapun apakah saya sangat berani atau sebaliknya, itu tergantung pada siapa yang saya hadapi, jawab Ling Han, tidak budak atau sombong. Terkesiap, semua orang dibuat terdiam. Orang ini benar-benar mengatakan menjadi sangat berani harus bergantung pada siapa yang dia hadapi. Anda sudah berbicara kembali ke elit tingkat asal Ascending, dan ini masih tidak bisa dianggap sebagai sangat berani. Hehe, Ba Yao, sebaliknya, mulai tertawa, dan kemudian tertawa terbahak-bahak. Tiba-tiba, tawanya tiba-tiba berhenti saat dia menatap Ling Han dengan mengancam. Beraninya kamu, penjahat kejam, benar-benar membunuh putra suci sekte kami. Meskipun Grandmaster Zicheng telah berbicara atas nama Anda, dan hukuman mati dapat dibatalkan, hukuman tidak dapat dihindari. Kamu berlutut. Chapter 1899. Hidup dengan seseorang sambil membantu orang lain secara diam-diam. Ba Yao menatap Ling Han, suaranya keras dan keras. Kunci hitamnya tiba-tiba menari, setiap helai terjalin dengan kilat berwarna biru, retak dan meletus dengan keras, sangat kuat. Boom! Tekanan unik milik elit Ascending Origin Tier menyerang seolah-olah naga surgawi muncul, di mana manusia hanya bisa membungkuk dengan hormat. Bahkan alkemis Zicheng tidak menyangka Ba Yao akan bergerak di depan umum. Meskipun dia bergerak untuk memblokir serangan dengan marah, sebenarnya ada kesenjangan yang cukup besar antara kekuatannya dibandingkan dengan Ba Yao. Jadi bagaimana dia bisa tepat waktu? Hatinya menjadi sangat cemas. Jika seorang putra suci berlutut kepada orang lain di depan umum, bagaimana dia bisa menghadapi orang lain di masa depan? Jika ini menyebar di masa depan, orang lain tidak akan peduli dengan siapa Ling Han berlutut, atau mengapa dia berlutut. Mereka hanya akan mengatakan bahwa Ling Han pemalu seperti tikus. Dia jelas berada di kota alkimia, dan ada 4 alkemis hebat di sisinya saat itu, namun dia masih memohon belas kasihan dari orang luar. Tidak peduli seberapa luar biasa Anda, jadi apa? Anda akan langsung ternoda sampai ke tulang. Ini terlalu jahat. Lu Jin, alkemis Zicheng berpikir dalam hatinya. Jika hal semacam ini benar-benar terjadi, maka dia akan menjamin bahwa tidak ada kemungkinan bagi Lu Xianming untuk naik ke posisi itu. Dia yakin Ba Yao pasti berkolusi dengan Lu Jin. Ini adalah serangkaian gerakan. Menggunakan taruhannya memberikan persetujuannya pada Ling Han menjadi putra suci, memaksanya untuk menyatakan bahwa pewaris akan dipilih setelah 3 tahun, dan kemudian secara langsung memaksa Ling Han keluar dari pencalonan. Selanjutnya, Lu Xianming praktis akan yakin akan kemenangan. Dengan master seperti ini, jelas seperti apa sifat muridnya. Jika Lu Xianming mengambil kursi ketua, suasana kota alkimia pasti akan berubah menjadi busuk oleh tuan dan murid ini di masa depan. Boom! Ki yang tak terlukiskan menakutkan berdesir. Semua tingkat duniawi yang memutuskan di area tersebut merasa lutut mereka menjadi lemah. Faktanya, beberapa elit pembagi jiwa tier juga tidak tahan. Ba Yao benar-benar terlalu kuat. Fakta bahwa dia diakui sebagai elit teratas dari Ascending Origin Tier mungkin sedikit dilebih-lebihkan.
tetapi kekuatannya pasti memungkinkan dia untuk mengklaim posisi yang mengesankan di tingkat kultivasi ini. Bagaimana Ling Han bisa menolaknya? Fu Gaoyun, Fu Xiaoyun, dan beberapa kenalan lama lainnya semuanya menunjukkan sedikit kekhawatiran. Mereka berdiri sejauh ini, dan juga bukan target utama dari serangan, tetapi masih merasa lutut mereka menjadi sangat lemah. Bagaimana mungkin Ling Han menahan ini, dan klan Qianzhao, klan Beiyu, dan kekuatan lain semacam itu semuanya menyeringai dingin, tidak menginginkan apapun selain agar Ling Han benar-benar dipermalukan. Sekarang Ling Han telah naik menjadi putra suci dari kekuatan bintang 4, dan selanjutnya ketika kota alkimia adalah warisan terkuat di bawah tingkat Raja Surgawi. Bahkan jika leluhur dari kekuatan bintang 3 datang, mereka harus melakukannya bersikap sopan ketika mereka bertemu Ling Han. Tentu saja tidak disebutkan lebih lanjut tentang balas dendam, tetapi bagaimana permusuhan dan permusuhan bisa begitu mudah dilupakan. Sekarang seseorang bisa memberi Ling Han sedikit penderitaan. Mereka secara alami senang melihatnya terjadi. Di tengah raungan marah, alkemis Xi Cheng akhirnya berdiri di depan Ling Han, tapi sudah terlambat. Apa? Semua orang tercengang. Ling Han masih dengan bangga berdiri tegak. Lututnya tidak melemah, dan dia tidak berlutut. Bagaimana ini mungkin? Aura Bayao sendiri pasti mampu menghancurkan tingkat duniawi yang memutuskan dengan perbedaan begitu banyak tingkat kultivasi. Bahkan jika Anda adalah raja di antara raja, atau bahkan tingkat raja. Kamu pasti bukan manusia. Ling Han secara alami adalah manusia, tetapi ada 2 kekuatan sumber langit dan bumi di dalam tubuhnya, dan mereka pada dasarnya adalah eksistensi yang sebanding dengan Raja Surgawi. Anda, seorang ascending origin tier belaka, sebenarnya ingin memaksa Raja Surgawi untuk berlutut. Anda pasti bercanda, kan? Tentu saja, ini karena fakta penting bahwa Bayao hanya menggunakan auranya. Jika dia menambahkan sepotong kekuatan peraturan atau kekuatan, dia pasti akan bisa membunuh Ling Han beberapa kali dengan satu pikiran. Bayao, kamu sudah keterlaluan, Grandmaster Chu Ye menyatakan dengan dingin. Meskipun Ling Han bukan muridnya, dia adalah putra suci kota alkimia. Bagi orang luar yang bergerak ke Ling Han, tidak ada bedanya dengan bergerak di kota alkimia secara langsung. Ini secara alami telah melampaui batas Grandmaster Chu Ye. Namun Bayao benar-benar acuh tak acuh. Dia terlalu kuat. Bahkan jika semua ascending origin tie di Alchemy City bergabung, dia masih bisa pergi dengan tenang. Lebih jauh lagi, hanya dengan fakta bahwa dia berasal dari istana Thundercloud, apa yang berani dilakukan orang-orang ini? Paling buruk, mereka hanya bisa mengusirnya dari kota. Berat, sepertinya ada sesuatu di tubuhmu. Dia memusatkan pandangannya pada Ling Han, matanya tumbuh sedikit lebih cerah. Ketika seseorang telah mencapai tingkat kultivasi yang telah dia capai, praktis tidak banyak rahasia yang bisa disembunyikan darinya. Jika dikatakan bahwa Ling Han dapat menahan auranya dengan usahanya sendiri, tidak mungkin dia akan mempercayainya. Dan benda apa yang bisa menghalangi tekanannya, itu pasti harta berharga yang setidaknya setingkat Raja Surgawi. Bisnis apa milikmu? Ling Han menyatakan dengan dingin. Orang ini benar-benar berani bergerak padanya, karena sangat tidak tahu malu. Dia secara alami tidak bisa diganggu untuk memanggil pihak lain sebagai senior lagi. Bersikap sangat kasar bahkan kepada elit tingkat asal ascending. Dengan karaktermu, bagaimana kamu bisa menjadi putra suci kota alkimia? Lu Jin tiba-tiba angkat bicara, ekspresinya dipenuhi dengan penghinaan. Kamu *** ngantua, apakah kamu sudah buta? Tidakkah dia melihat bahwa Bayao lah yang melakukan langkah pertama tanpa malu-malu? Dan sekarang dia benar-benar mengatakan dia bersikap kasar. Ling Han merasakan kemarahan memenuhi hatinya, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan mengejek, Grandmaster Lu, mungkinkah kamu berbagi celana yang sama dengan iblis ini? Kalian berdua adalah pasangan yang benar-benar saling mencintai, dengan keharmonisan pernikahan yang begitu baik. Mendengar kata-kata ini, sejumlah besar orang tertawa terbahak-bahak dan merasa ini benar-benar tak terbayangkan. Ling Han benar-benar luar biasa. Dalam hal kultivasi, dia hanya pesangon keempat, namun telah menyinggung tingkat raja dari tingkat asal naik. Dalam alkimia,
dia baru saja menjadi alkemis bintang 1, namun berani menghina alkemis bintang 4 langsung ke wajahnya. Mereka belum pernah melihat seseorang yang disengaja seperti dia. The Heavenly Phoenix Divine Maiden khawatir setengah mati, sementara Permaisuri bangga. Seperti inilah seharusnya suaminya, perkasa dan tidak tunduk pada siapapun. Penyihir Maiden Row juga merasa sangat terpikat, matanya bersinar. Tidak peduli seberapa kuat seorang wanita, dia akan memiliki mimpi heroik, berharap untuk bertemu dengan seorang pria dengan keberanian yang menjulang di atas langit. Setidaknya pada saat ini, Ling Han sangat menyentuh hatinya. Ba Yao sebenarnya tidak marah. Dia hanya menatap Ling Han sambil tersenyum, cahaya di matanya sedikit menakutkan, namun Lu Jin hampir setengah mati karena marah. Dia baru saja menjadi alkemis bintang 4, penuh dengan semangat tinggi, namun seorang alkemis kecil benar-benar menghujani dia dengan hinaan. Ike ini, bagaimana mungkin dia tidak marah? Kamu mencari kematian, teriaknya, bahkan suaranya sedikit melengking. Apa itu? Tidak bisakah kamu dihina? Wajah alkemis Si Cheng dipenuhi dengan kemarahan yang menggelegar. Kamu pikir kamu siapa? Pikirkan Anda bisa terbang hanya karena orang lain memberi Anda beberapa wajah? Jadi bagaimana jika Anda seorang alkemis bintang 4? Anda bahkan tidak layak mengambil sepatu saya. Jika bukan karena mempertimbangkan gambaran besar, Anda bahkan tidak akan layak untuk bertindak bangga di depan saya. Dan kamu benar-benar berani mengancamku? Ba ***ngan ini, aku sudah lama menoleransimu, aku, Lu Jin tidak bisa berbicara dengan jelas karena betapa marahnya dia. Meskipun kata-kata Ling Han menyakitkan, bagaimanapun juga, dia hanyalah putra suci, dan tidak memiliki banyak bobot pada kata-katanya, tetapi itu adalah kasus yang berbeda untuk alkemis Si Cheng. Namun, dia tidak melebih-lebihkan. 3 murid Grandmaster Zi Cheng yang telah diusir semuanya adalah alkemis bintang 4. Siapa yang bisa menandingi pencapaian itu? Sebelumnya, Lu Jin dapat menggunakan masalah kenaikan Ling Han untuk menjadi putra suci untuk menahan alkemis Zi Cheng dan memaksanya untuk berkompromi, tetapi dia tidak dapat melakukannya sekarang. Untuk menetapkan putra suci, persetujuan dari semua alkemis bintang 4 harus dicapai, tetapi untuk menggulingkan putra suci, itu juga kasusnya, dia tidak lagi memiliki taruhan untuk mengancam alkemis Zi Cheng. Sebagai seorang alkemis dari kota alkimia, Anda tinggal di kota, namun membantu orang luar secara rahasia, bahkan lebih rendah dari seekor anjing. Grandmaster Zi Cheng memarahi sepuasnya, membuat wajah Lu Jin pucat juga. Kerusakan yang disebabkan oleh kata-kata ini sangat serius. Jika Lu Jin tidak bisa menghapus penyakit ini dari namanya, maka label pengkhianat akan melekat padanya selamanya. Saya membuat saran agar orang ini dibuang. Grandmaster Zi Cheng menunjuk Lu Jin, ekspresinya menyeramkan. Sebelumnya, dia terlahir dengan itu, semua karena dia mempertimbangkan gambaran besar kota alkimia. Seorang alkemis bintang 4 memang memiliki pengaruh yang kuat, tetapi untuk keinginan egoisnya sendiri, dia benar-benar berkolusi dengan orang luar untuk menggertak salah satu miliknya. Itu telah melampaui batas toleransi Grandmaster Zi Cheng. Kamu pikir aku tidak berani bergerak padamu, atau aku tidak bisa? Betapa naifnya. Chapter 1900. Penghitung agresif. Jangan pikirkan itu, benar-benar bingung. Lu Jin tiba-tiba melompat, mengarahkan jarinya ke Grandmaster Zi Cheng. Jika dia benar-benar diasingkan dari kota alkimia, itu akan menjadi noda abadi yang tidak akan pernah hilang. Dia akan dicemooh dan ditertawakan kemanapun dia pergi. Alkemis Zi Cheng mengabaikannya sepenuhnya, dan hanya melihat ke arah Grandmaster Cuye dan Grandmaster Wen Tian. Apa yang kalian berdua katakan? Ekspresinya dipenuhi dengan es yang keras, udaranya sombong, memiliki aura mendominasi yang tak terlukiskan. Siapa bilang dia hanya ahli dalam alkimia? Semua orang diliputi oleh aura Grandmaster Zi Cheng, dan merasakan hati mereka bergetar saat kulit kepala mereka mati rasa. Grandmaster Zi Cheng benar-benar berani menyatakan membuang alkemis bintang 4 begitu saja. Perlu diketahui bahwa di permukaan, hanya ada 4 alkemis bintang 4 di seluruh alam surgawi timur,
dan masing-masing dari mereka adalah eksistensi tertinggi yang berpengaruh yang dapat mempengaruhi seluruh wilayah. Kakak Zicheng, kamu adalah ketua Alchemy City, jadi wajar saja jika apapun yang kamu katakan akan terjadi. Grandmaster Cuye menyesap anggur, tampak sangat tidak terganggu. Namun, dia menambahkan, kota alkimia selalu hanya memiliki 3 alkemis bintang 4, dan itu baik-baik saja. Apa yang dia maksudkan adalah persetujuan. Memiliki kami 3 alkemis bintang 4 sudah cukup, dan tidak perlu ada pria pengkhianat seperti ini. Grandmaster Wentian, sementara itu, tanpa ekspresi. Dia adalah karakter yang tidak biasa, dan memikirkan hal-hal dengan cara yang berbeda dari biasanya. Dia menjawab, setuju. Selain pil alkimia baru, tidak banyak hal yang bisa menarik minatnya. Apakah ada alkemis bintang 4 lain atau kurang? Jadi apa? Dia tidak peduli. Mendengar pertukaran verbal antara ketiganya, semua orang merasakan mulut mereka berkedut, tidak dapat mempercayai apa yang mereka dengar. Seorang alkemis bintang 4 sebenarnya telah diberhentikan hanya dengan beberapa kata seperti itu. Ini praktis seperti itu hanya masalah sepele, enyah. Grandmaster Zicheng menunjuk Lu Jin. Kali ini dia benar-benar marah. Untuk benar-benar berani memiliki ide tentang muridnya sendiri. Itu menyebabkan amarah kakek tua ini meledak sepenuhnya. Kamu tidak bisa mengasingkanku, saya seorang alkemis bintang 4. Wajah Lu Jin benar-benar pucat saat dia berteriak dengan keras, kamu menggunakan jabatan publikmu untuk membalas dendam pribadi. Saya tidak menyerah, saya tidak menyerah, aku tidak akan menyerah. Jadi bagaimana jika kamu tidak mau menyerah? Grandmaster Zicheng mengejek. Jadi bagaimana jika saya menggunakan kantor publik saya untuk membalas dendam pribadi? Dia membalas dengan 2 pertanyaan berturut-turut membuat Lu Jin terdiam, membuat wajahnya sangat pucat. Status Grandmaster Zicheng dalam alkimia benar-benar terlalu tinggi. Di masa lalu, bahkan seorang murid alkimia kecilnya dapat mengamuk di kota alkimia tanpa syarat apapun, bahkan tidak menganggap serius alkemis bintang 3. Kemudian, Grandmaster Zicheng secara alami bahkan lebih kuat. Hanya dalam kasus alkemis bintang 4, dia telah memelihara 3 dari mereka. Prestasi macam apa itu? Di dunia alkimia, Grandmaster Zicheng adalah pohon besar yang membentang ke langit. Jika bukan karena dia kurang beruntung, dia bahkan bisa memiliki kesempatan untuk menjadi alkemis bintang 5. Hehe, aku harus mengatakan kata keadilan di sini, Bayao menyela. Istana Thundercloud memiliki kesepakatan rahasia dengan Lu Jin. Istana Thundercloud akan sepenuhnya membantu cabang Lu Jin untuk naik ke posisi ketua kota alkimia, dan sebagai pembayarannya, kota alkimia akan memberikan Istana Thundercloud sejumlah besar pil alkimia untuk gratis atau harga yang sangat menguntungkan setiap tahun. Adapun berurusan dengan Ling Han, itu hanya sesuatu yang harus dilakukan saat mereka melakukannya, hanya penindasan kecil. Siapa yang mengira bahwa penindasan ini benar-benar akan memicu reaksi keras dari Grandmaster Zicheng? Bagaimana bisa seorang alkemis bintang 4 yang mulia diberhentikan dengan begitu mudah? Bayao bertanya dengan sungguh-sungguh. Kamu pikir kamu siapa? Apa hakmu untuk berbicara di sini? Alkemis Zicheng segera mengarahkan jari ke Bayao. Penghinaannya tak terlukiskan. Siapa itu Zicheng? Sebagai Raja Alkemis bintang 4, dari aspek tertentu, dia sendiri bisa dianggap sebagai Raja Surgawi. Tidak peduli seberapa tak terkalahkannya Anda, Bayao, berada di tingkat asal naik. Dapatkah Anda dianggap sebagai Raja Surgawi? Kamu tidak bisa, kalau begitu tutup mulutmu. Apa hakmu untuk menggangguku? Enyah, alkemis Zicheng berteriak. Hati Ling Han berdesir. Jadi ternyata, master ini mungkin adalah seorang penggila uang. Tapi di balik itu, dia menyembunyikan sisi dominan dari karakternya. Hanya saja dia biasanya tidak perlu terlalu sombong sehingga dia bisa mengesampingkan segalanya. Dan sekarang dia marah, dia akhirnya meledak. Dia juga sangat tersentuh. Grandmaster Zicheng telah bangkit dalam kemarahan karena dia. Jika tidak, Bayao pada akhirnya adalah anggota sekte tingkat Raja Surgawi, dan dia sendiri adalah elit tingkat asal ascending. Jadi bagaimana dia bisa dengan mudah dihina? Ekspresi Bayao berubah dingin.
dan dia menyatakan, Grandmaster Zicheng, tolong lebih sopan dengan kata-katamu, aku akan memberimu waktu 3 napas untuk enyahlah. Kalau tidak, saya tidak akan menyisihkan biaya untuk mengumpulkan semua elit di dunia ini untuk mulai memburu Anda. Sampai Anda mati, Grandmaster Zicheng menyatakan mengancam. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa mencobanya. Ketika kata-kata ini diucapkan, aura Bayao tiba-tiba benar-benar tertekan. Tak terkalahkan di Ascending Origin Tier, hehe. Itu hanya kata-kata kosong. Di antara pasukan tingkat Ascending Origin Tier, seorang raja tingkat Ascending Origin Tier seperti dia memang mampu menjadi tak terkalahkan. Tetapi Istana Thundercloud bukanlah satu-satunya kekuatan tingkat Raja Surgawi di dunia ini. Bagaimana mungkin sekte tingkat Raja Surgawi lainnya tidak memiliki putra suci dan putri suci dari generasi terakhir yang telah berkultivasi ke tingkat asal naik, dan tidak dapat menerobos bahkan dengan banyak usaha, tetapi telah meredam kekuatan mereka untuk menjadi sangat kuat di Ascending Origin Tier? Seorang alkemis bintang 4 yang hemat biaya pasti bisa mengeluarkan sesuatu yang akan menggoda para elit ini, dan pada saat itu, dia benar-benar berada dalam bahaya. Istana Guntur hanyalah kekuatan tingkat Raja Surgawi surga pertama, dan alam surgawi timur memiliki surga kedua dan surga ketiga, surga keempat, dan bahkan kekuatan tingkat Raja Surgawi surga ke-8. Jadi bagaimana jika dia dibunuh? Bagaimana mungkin Raja Surgawi Thundercloud akan mencari mereka untuk membalas dendam? Sama seperti dengan orang dari Istana Rock. Jadi bagaimana jika Anda adalah orang yang telah keluar dari Istana Thundercloud dan klan Zihe, Anda masih akan langsung dibunuh tanpa ragu-ragu. Selama latar belakang Anda cukup kuat, Anda bisa cukup percaya diri. Ketika Anda bergerak, Anda pasti tidak akan berbelas kasih sedikit pun. 1. Grandmaster Zicheng mulai menghitung mundur, tatapannya sinis. 2. Ekspresi Bayao berubah drastis. Pada akhirnya, dia tidak berani bertaruh pada tekad Grandmaster Zicheng. Dengan punuk dan lompatan, dia sudah terbang kembali ke kapal perang di langit. Grandmaster Zicheng tidak menatapnya untuk kedua kalinya, dan berbalik untuk melihat Lu Jin. Kamu juga bisa tersesat, tidak? Kamu tidak bisa melakukan ini. Aku alkemis bintang 4, aku alkemis bintang 4. Lu Jin berteriak keras, sedikit histeris. Dengan lambaian lengan bajunya, Grandmaster Zicheng berkata, Saudaraku, Saudara Chang, Saudara Zhao, usir orang ini. Segera, 3 elit Ascending Origin Tier keluar. Selain alkemis, ada juga pembudidaya yang sama di kota alkimia. Mereka adalah pilar kekuatan yang benar-benar melindungi kota alkimia. Adapun alkemis, mereka pasti akan menghabiskan sebagian besar waktu mereka untuk alkimia. Kakak Lu, tolong, ketiga orang ini berkata kepada Lu Jin, wajah mereka tanpa ekspresi. Ketika Lu Jin melihat ini, dia tahu bahwa tidak ada jalan untuk kembali dalam masalah ini. Tangannya tanpa sadar mengepal, dan hatinya dipenuhi penyesalan. Mengapa dia tidak berhenti saat dia di depan? Sebelumnya, dia benar-benar berada di atas angin, namun dengan rakus berusaha untuk menindaklanjuti dan menekan serangannya ke rumah. Pada akhirnya, pukulan berat mendarat tepat di atasnya. Tidak hanya dia kehilangan semua posisinya yang menguntungkan, dia sebenarnya telah kalah total. Baru sekarang dia tahu seberapa jauh jarak antara dirinya dan Grandmaster Zicheng. Dia tidak bisa menjadi setara dengannya hanya dengan menjadi alkemis bintang 4 seperti dia. Betapa menyesalnya dia atas perbuatannya di masa lalu. Dia menghela nafas, berbalik dan pergi. Posturnya bungkuk dan dipenuhi dengan suasana sedih. Gambaran yang sama sekali berbeda dari betapa bersemangatnya dia dulu. Semua orang tersentak kaget. Semuanya benar-benar berubah terlalu cepat. Pada awalnya, hanya Lu Jin saja yang memaksa Grandmaster Zicheng mundur terus-menerus, memaksanya untuk membuat berbagai kompromi. Pada akhirnya, seorang pembantu yang kuat seperti Bayao telah datang, namun malah meniup trompet untuk awal serangan balik Grandmaster Zicheng. Ini mungkin apa yang mereka sebut hidup tidak konstan dan cenderung berubah. Grandmaster Zicheng mengamati putra dan putri suci yang berkumpul, dan melihat Lu Xianming saat ini gemetar ketakutan. Dia dengan tenang berkata, 3 tahun kemudian,
pemilihan pewaris akan berlanjut sesuai rencana. Bersambung ke chapter 1901. Bagi Anda sahabat kultivator, ketua klan dan sekte, yang telah mengikuti channel Tortorokai, Mimin mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.